Kakak ipar mengusir kami dari perusahaan keluarga. Sebulan kemudian, sesuatu terjadi yang membuat seluruh keluarganya syok. Ada hal-hal dalam hidup yang saat terjadi terasa seperti sebuah kemalangan, tetapi ketika dilihat kembali di kemudian hari, barulah kita mengerti bahwa Tuhan sebenarnya sedang menarik kita keluar dari lubang yang dalam. Jika kita terus bertahan di sana, mungkin seumur hidup kita tidak akan pernah bisa bangkit. Hari di mana suami saya dan saya diusir oleh kakak ipar saya dari perusahaan keluarga, seluruh ruang rapat hening seketika. Dia berdiri di hadapan saya, menggebrak meja dengan keras, suaranya dingin dan tajam. Perusahaan ini milik keluargaku. Kalau kalian memang hebat, cari kerja di luar sana. Jangan menumpang di sini lalu merasa seperti pahlawan. Sebelum saya sempat berkata apa-apa, suami saya, Bima, sudah menggenggam tangan saya. Dia tidak marah, tidak berdebat, hanya menatap kakaknya dan berkata sangat pelan, "Baik, kalau itu yang Mbak mau, kami pergi." Saat itu, mungkin seluruh keluarga suami saya berpikir kami akan memohon. Mereka mengira kami akan kehilangan sandaran, pekerjaan, dan status kami di dalam apa yang mereka sebut perusahaan keluarga. Tapi mereka tidak tahu, justru kami berdualah yang telah menarik perusahaan itu dari jurang kebangkrutan. Dan mereka sama sekali tidak menyangka, sebulan kemudian, hari di mana mereka dengan puasnya mengusir kami, justru menjadi awal dari mimpi buruk yang membuat seluruh keluarga mereka terdiam kaku. Sebelum bekerja untuk keluarga suami, nama saya Citra. Saya pernah menjadi kepala tim operasional di sebuah perusahaan manufaktur besar. Pekerjaan saya tidak glamor, tetapi stabil, dengan posisi dan penghasilan yang jelas. Suami saya, Bima, adalah seorang kepala teknisi yang bertanggung jawab atas mesin produksi dan kontrol kualitas. Kami memang tidak kaya raya, tetapi hidup kami tenang, dan setiap bulan kami masih bisa menabung sedikit. Ayah mertua saya, Pak Tirtayasa, adalah pemilik Tirtayasa Interior, sebuah perusahaan yang memproduksi dan mendistribusikan bahan interior. Namanya terdengar hebat, tetapi kenyataannya saat itu perusahaan sudah merosot selama bertahun-tahun. Pembukuan berantakan, stok barang menumpuk di gudang. Pelanggan lama satu persatu pergi. Karyawan bekerja hanya berdasarkan kebiasaan, tanpa prosedur yang jelas. Uang masuk tidak tahu kemana, sementara pengeluaran selalu terdengar masuk akal, tetapi di akhir bulan selalu saja merugi. Suatu malam, Pak Tirtayasa memanggil kami berdua untuk makan malam. Hidangan malam itu tidak banyak, tetapi suasananya lebih berat dari biasanya. Di tengah makan, beliau meletakkan sendoknya, menatap Bima lalu beralih ke saya. Suaranya terdengar berat, "Ayah sudah tua. Perusahaan ini adalah hasil kerja keras seumur hidup ayah, dan nantinya juga akan menjadi milik kalian. Pulanglah, bantu ayah. Jangan sampai semua keringat dan air mata ayah terbuang sia-sia." Saya terdiam. Sementara Bima menunduk lama. Saya tahu dia menyayangi ayahnya. Seorang pria mana yang bisa tega melihat ayahnya menua setiap hari, melihat bisnis keluarganya diambang kehancuran, dan hanya berpangku tangan? Malam itu di rumah, kami tidak bisa tidur. Bima menggenggam tangan saya, suaranya penuh rasa bersalah. "Aku tahu ini tidak adil untukmu, Citra, tapi kalau kita tidak membantu, ayah mungkin tidak akan sanggup lagi." Saya menatapnya, menghela napas, lalu berkata, "Kita ini suami istri. Aku akan ikut denganmu. Tapi kalau kita kembali ke sana, kita harus bekerja dengan benar, bukan setengah-setengah." Maka, kami pun meninggalkan pekerjaan kami yang stabil untuk bergabung dengan Tirtayasa Interior. Hari pertama saya masuk ke ruang akuntansi, melihat tumpukan dokumen di atas meja, saya merasa pusing. Ada pesanan yang sudah dikirim tapi belum ditagih. Ada pengeluaran yang sudah dibayar tapi tidak ada faktur yang jelas. Ada pemasok yang menaikkan harga 3 kali dalam satu kuartal tanpa ada yang mempertanyakannya. Gudang bahkan lebih parah. Bahan baku yang masuk dibiarkan tercampur, barang cacat tidak dipisahkan, dan stok lama berbulan-bulan hanya teronggok di sudut. Saya mengambil alih bagian keuangan, operasional, dan manajemen pesanan. Sementara Bima turun ke pabrik, memeriksa mesin,
alur produksi, dan kualitas akhir produk. Setengah tahun pertama, kami praktis makan dan tidur di perusahaan. Kadang jam 11 malam, saya masih duduk memeriksa setiap surat jalan. Sementara Bima dengan pakaian penuh oli berdiri di pabrik memeriksa ulang barang yang dikembalikan pelanggan. Makan malam kami seringkali hanya nasi kotak dingin yang kami makan terburu-buru di meja kerja. Tetapi kerja keras itu akhirnya membuahkan hasil. Saya berhasil memotong pengeluaran yang tidak perlu, menemukan beberapa pemasok yang menaikkan harga secara tidak wajar, dan membangun kembali sistem pelaporan agar ayah mertua saya bisa melihat arus kas yang sebenarnya. Bima memperbaiki alur produksi, mengurangi jumlah produk cacat, dan secara pribadi menemui pelanggan-pelanggan besar yang hampir meninggalkan Tirtayasa Interior untuk meminta maaf dan mempertahankan mereka. Karyawan yang awalnya ragu, perlahan-lahan mulai menghormati kami karena mereka melihat kami benar-benar bekerja, bukan sekadar duduk manis. Sekitar bulan ke-7, perusahaan mulai menunjukkan laba yang jelas. Pesanan kembali datang, utang lama berhasil ditagih sebagian, dan pabrik beroperasi lebih stabil. Dalam sebuah rapat, Pak Tirtayasa begitu gembira hingga berkata di depan semua karyawan, tanpa Citra dan Bima, Tirtayasa Interior tidak akan bisa berdiri lagi. Mendengar itu, saya merasa lega karena akhirnya kerja keras kami diakui. Tetapi saya tidak menyadari, di sudut ruangan hari itu, kakak ipar saya, Sandra, menatap saya dengan pandangan yang aneh. Dia tidak tersenyum, juga tidak bertepuk tangan. Dia hanya duduk melipat tangan, bibirnya terkatup rapat seolah pujian ayahnya, untuk kami baru saja merenggut sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya. Dan dari tatapan itulah, badai yang sesungguhnya dimulai. Pujian ayah mertua saya hari itu, seharusnya menjadi kebahagiaan bagi seluruh keluarga. Namun, hanya beberapa hari kemudian, saya mulai merasakan hawa dingin yang diam-diam menyelinap ke dalam setiap makan malam, setiap rapat, dan setiap tatapan kakak ipar saya. Sandra adalah putri sulung Pak Tirtayasa dan Ibu Riani. Sejak kecil hingga dewasa, dia terbiasa dimanjakan, dan kemanapun pergi selalu membawa nama besar sebagai putri pemilik Tirtayasa Interior. Padahal, sebelumnya dia tidak pernah sekalipun terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan. Sandra tidak kekurangan uang, juga tidak kekurangan gengsi. Dia menikah dengan pria kaya, tinggal di apartemen mewah, menggunakan barang-barang bermerek, dan menghabiskan akhir pekannya di spa atau kafe bersama teman-teman sosialitanya. Tetapi yang paling dia sukai adalah sesekali datang ke perusahaan, melangkah masuk dengan gaya seorang pemilik sejati. Dia sering mengenakan gaun sutra, kacamata hitam, dan tas tangan mahal. Begitu masuk, dia akan bertanya pada resepsionis, "Ayah di mana? Buatkan bak kopi. Sedikit gula." Karyawan di perusahaan, karena menghormati Pak Tirtayasa, selalu memanggilnya Mbak Sandra, bahkan ada yang dengan sopan memanggilnya Bu Bos. Mendengar panggilan itu, senyumnya akan merekah. Dia akan duduk di ruang direktur, menyilangkan kaki, memegang cangkir kopi, lalu memberikan berbagai macam masukan. Suatu kali, dia melihat rencana produksi yang dibuat suami saya dan berkomentar enteng. "Kenapa tidak produksi 2 kali lipat sekaligus? Kalau sedikit-sedikit begini, kapan kayanya?" Bima hanya diam karena dia tahu menjelaskan teknis kepada orang yang tidak paham lebih melelahkan daripada memperbaiki mesin yang rusak. Awalnya, saya selalu bersikap sopan padanya. Apapun yang dia tanya, saya jawab. Jika masukannya keliru, saya berusaha menjelaskannya dengan lembut agar dia tidak kehilangan muka. Tetapi semakin hari, dia semakin tidak senang melihat karyawan lebih sering mencari saya daripada dirinya. Orang gudang bertanya pada saya cara menangani stok mati. Akuntan bertanya tentang prosedur persetujuan pengeluaran. Tim penjualan bertanya tentang kebijakan harga baru. Setiap kali itu terjadi, tatapan Sandra menjadi semakin gelap. Suatu hari, saat saya sedang berdiskusi dengan kepala gudang, dia berdiri di ambang pintu dan tersenyum sinis. "Sekarang di perusahaan ini, apa-apa harus tanya Bu Citra, ya? Jadi bingung, siapa sebenarnya keluarga pemilik di sini?" Saya mendengarnya dengan jelas, tetapi hanya tersenyum dan menjawab, "Saya kebetulan yang bertanggung jawab di bagian ini, Mbak."
Jadi mereka bertanya agar lebih mudah. Dia mengangkat alisnya. Oh, ya. Terlalu mudah nanti jadi kebiasaan. Kebiasaan nanti dikira milik sendiri. Saya mulai merasa tidak nyaman dengan kata-kata seperti itu, tetapi saya mencoba meyakinkan diri bahwa dia hanya sedang sensitif. Bagaimanapun, perusahaan sedang maju, seharusnya seluruh keluarga ikut senang, tapi saya terlalu naif. Sandra tidak hanya cemburu di perusahaan. Dia membawa rasa cemburunya itu pulang, dan menuangkannya sedikit demi sedikit ke telinga ibu mertua saya. Ibu Riani memang lebih menyayangi putrinya daripada menantu perempuannya, itu saya tahu sejak awal. Tapi saya pikir, selama saya bersikap baik, beliau akan mengerti. Ternyata, hanya beberapa bisikan dari Sandra sudah cukup untuk mengubah sikapnya sepenuhnya. Suatu kali, saat saya ke dapur untuk mengambil minum, saya tidak sengaja mendengar Sandra berkata pada ibunya, "Ibu terlalu santai, sih. Menantu macam apa yang memegang semua urusan keuangan, pelanggan, dan gudang? Nanti kalau dia berkhianat, keluarga kita bisa bangkrut, Bu." Ibu mertua saya terdiam sejenak, lalu bertanya pelan, "Tapi kan kerja Citra bagus." Sandra langsung tertawa sinis. "Bagus memangnya kenapa, Bu? Orang luar itu semakin pintar semakin berbahaya. Perusahaan ini milik kita, bukan untuk menantu yang pegang kendali." Saya berdiri di luar pintu, memegang gelas dengan tangan yang terasa dingin. Dua kata orang luar dari mulut kakak ipar saya, diucapkan tanpa penekanan, tetapi menusuk sangat dalam. Sejak hari itu, ibu mertua saya mulai menanyakan hal-hal yang aneh. Dulu beliau tidak peduli dengan keuangan perusahaan, sekarang setiap makan malam selalu menyinggung soal uang. Puncaknya adalah saat saya mempresentasikan laporan laba kuartal di depan keluarga. Perusahaan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun mencatatkan laba yang signifikan. Saya kira ibu akan senang, tetapi beliau hanya menatap saya dan bertanya, "Uangnya masuk banyak, ya? Kok ibu tidak lihat kamu kasih sebagian untuk ibu simpan?" Saya tertegun, tetapi tetap berusaha menjelaskan. "Uang itu belum bisa dibilang sisa, Bu. Kita masih harus putar modal untuk bahan baku, bayar gaji karyawan, cicilan bank, dan tagihan pemasok. Kalau ditarik sembarangan, arus kasnya bisa macet." Saya menjelaskannya perlahan, menggunakan istilah yang paling mudah dipahami. Tetapi Sandra yang duduk di sebelah langsung meletakkan sendoknya dan tersenyum dingin, "Tuh, kan, Bu, sekarang uang perusahaan sendiri, ibu mau tanya saja susah." Bima langsung angkat bicara. "Mbak, jangan bicara sembarangan. Semua pemasukan dan pengeluaran ada tanda tangan ayah, ada buktinya di sistem. Citra tidak pegang Rp1 pun untuk dirinya sendiri." Begitu Bima selesai bicara, ibu mertua saya langsung menegurnya. "Kamu diam. Sejak menikah, kamu selalu membela istrimu. Perusahaan ini milik keluarga Tirtayasa, bukan keluarga istrimu." Kalimat itu membuat suasana makan malam menjadi hening. Saya menunduk menatap nasi yang sudah dingin, tenggorokan saya terasa tercekat. Saya sedih bukan karena dituduh soal uang, tetapi karena setelah berhari-hari bekerja keras, setelah berkali-kali menanggung beban, di mata mereka saya tetaplah orang luar yang bisa berkhianat kapan saja. Sejak saat itu, suasana di rumah dan di perusahaan menjadi semakin berat. Jika saya salah, saya dikritik habis-habisan. Jika saya benar, saya tetap dicari-cari kesalahannya. Saya menunda pembayaran yang tidak wajar, dibilang mempersulit keluarga. Saya menahan uang untuk membayar gaji karyawan, dibilang tidak tahu diri. Semakin saya membuat perusahaan membaik, Sandra semakin melihat saya sebagai duri dalam daging. Suatu sore, saat saya lewat di depan ruang direktur, saya mendengar Sandra berkata pada ibunya, "Kalau mau ambil alih perusahaan lagi, kita harus masukkan orang kita sendiri. Jangan biarkan mereka berdua menguasai semuanya. Nanti ibu menangis juga sudah terlambat." Saya berhenti di koridor. Saat itu saya tahu firasat saya benar. Sandra tidak hanya ingin merebut kembali pengaruhnya. Dia sedang mencari cara untuk menyingkirkan kami dari posisi manajemen, selangkah demi selangkah, menggunakan tangan orang dalam.
Sebulan setelah saya mendengar percakapan di koridor itu, Sandra benar-benar membawa orang asing ke perusahaan. Hari itu Senin pagi, saya baru saja selesai memeriksa laporan utang dengan tim akuntansi ketika resepsionis menelepon, "Bu Citra, Mbak Sandra bawa tamu untuk bertemu Pak Tirtayasa." Katanya urusan penting. Awalnya saya tidak berpikir macam-macam. Perusahaan sedang berusaha membangun kembali jaringan pelanggan, jadi ada tamu yang datang untuk membahas kerjasama itu hal biasa, tetapi ketika saya melewati ruang rapat besar dan melihat pria yang duduk di samping Sandra, entah kenapa perasaan saya menjadi tidak enak. Pria itu berusia sekitar 40-an, mengenakan kemeja putih, jas biru tua, rambutnya disisir rapi, dan jam tangan di pergelangan tangannya berkilauan. Begitu Pak Tirtayasa masuk, pria itu langsung berdiri, membungkuk, dan menjabat tangannya dengan sangat sopan. "Selamat pagi, Pak Tirtayasa. Sudah lama saya mendengar nama Bapak. Baru hari ini saya punya kesempatan untuk bertemu langsung." Memang benar kata orang, pengusaha yang membangun bisnis dari nol auranya berbeda. Pak Tirtayasa, yang memang suka dihormati, langsung terlihat senang. Sandra duduk di sebelahnya dengan senyum puas. Dia memperkenalkan pria itu sebagai Reza, seorang kenalan lama dari sebuah asosiasi pengusaha yang pernah menjabat sebagai direktur operasional di sebuah perusahaan besar. Menurut Sandra, Reza sangat berpengalaman dalam restrukturisasi perusahaan, pernah menyelamatkan beberapa bisnis dari krisis keuangan. Sandra bahkan menekankan, "Yah, orang seperti Mas Reza ini dicari di mana-mana. Saya harus bujuk lama baru dia mau datang melihat kondisi perusahaan kita." Reza segera menimpali dengan rendah hati, "Mbak Sandra berlebihan. Saya hanya punya sedikit pengalaman di lapangan. Perusahaan keluarga seperti Tirtayasa Interior ini sebenarnya punya potensi besar, hanya perlu ditemukan titik masalahnya, pasti bisa melesat dengan cepat." Ibu Riani mendengar kata melesat, matanya langsung berbinar. Beliau buru-buru menyuruh seseorang membuatkan teh terbaik, dan secara pribadi menyodorkan piring buah ke arah Reza, sikapnya begitu ramah seolah sudah kenal lama. Saya dan Bima dipanggil ke ruang rapat setelah itu. Begitu duduk, saya langsung mendengar Reza berbicara panjang lebar tentang strategi, pasar, transformasi model bisnis, dan optimalisasi rantai pasokan. Dia berbicara dengan sangat lancar, setiap kalimatnya terdengar canggih. Tetapi semakin saya dengar, semakin terasa kosong. Dia bilang perusahaan harus keluar dari pola pikir bertahan, harus memperluas margin keuntungan dengan memposisikan ulang produk, harus mengurangi gesekan internal untuk mempercepat penetrasi pasar. Tetapi ketika saya bertanya secara spesifik, biaya apa yang harus dikurangi, bagaimana penyesuaian stok gudang, dan indikator apa yang menjadi patokan, dia hanya tersenyum dan menjawab diplomatis, "Untuk bagian itu, perlu ada survei lebih dalam, Bu Citra." Bima, yang duduk di samping saya, mulai mengerutkan kening. Dia bertanya pada Reza tentang standar perekat, toleransi kesalahan dalam pemotongan panel, dan cara mengontrol kelembaban bahan baku. Reza mengangkat cangkir tehnya, minum seteguk, lalu menjawab dengan santai, "Saya bergerak di level manajemen strategis, tidak sampai ke detail teknis. Pemimpin yang baik tidak perlu mengencangkan setiap baut sendiri, yang penting tahu cara menempatkan orang yang tepat." Jawaban itu terdengar masuk akal bagi orang awam, tetapi bagi Bima yang sudah makan tidur di pabrik, jawaban itu sama saja dengan mengatakan, "Saya tidak tahu apa-apa." Saya melirik suami saya, dan kami saling mengerti. Pria ini penampilannya meyakinkan, bicaranya manis, tetapi kemampuannya yang sebenarnya belum terbukti. Namun, Sandra seolah menemukan emas. Dia terus mengangguk, sesekali melirik ke arah saya dengan tatapan penuh kemenangan, seolah ingin berkata bahwa akhirnya ada orang yang cukup hebat untuk menggantikan kami. Reza sangat pandai mengambil hati Ibu Riani. Setelah rapat, saat semua orang berdiri, dia sengaja berjalan lebih lambat di samping ibu mertua saya dan berbisik, cukup keras untuk saya dengar. "Bu Riani, saya bicara jujur, ya. Perusahaan keluarga kalau sampai orang dalam kehilangan kendali itu sangat berbahaya. Orang luar sehebat apapun sebaiknya hanya membantu.
Yang memegang kemudi tetap harus keluarga sendiri. Ibu Riani mengangguk-angguk, dan tatapannya pada saya langsung berubah. Sore itu juga, Sandra mengusulkan agar Pak Tirtayasa mengangkat Reza sebagai penasihat strategis. Jabatannya terdengar indah, tetapi kewenangannya sangat besar. Sandra ingin Reza diizinkan melihat kontrak pelanggan, daftar harga internal, daftar pemasok, data stok gudang, dan bahkan rencana produksi kuartal berikutnya. Mendengar itu, saya langsung meletakkan pulpen dan berkata terus terang, saya tidak setuju. Data-data itu adalah inti operasional perusahaan. Orang yang baru masuk dan belum punya ikatan tanggung jawab yang jelas tidak bisa mengakses semuanya. Sandra langsung menoleh ke saya, suaranya tajam. Kenapa? Takut ada orang hebat masuk lalu ketahuan kalau manajemenmu buruk? Saya menatapnya lurus, berusaha menjaga suara tetap tenang. Ini bukan soal siapa lebih hebat, ini soal prinsip kerahasiaan. Bahkan karyawan lama pun tidak diizinkan melihat semua data jika tidak relevan dengan pekerjaannya. Reza, yang duduk di sebelah, menghela napas, ekspresinya seolah tersinggung tetapi tetap sabar. Kalau Bu Citra merasa tidak nyaman, saya tidak akan memaksa, saya ke sini karena menghormati Mbak Sandra dan Pak Tirtayasa. Pekerjaan di luar sana tidak kurang, kok. Kalimat itu langsung membuat Ibu Riani naik pitam. Beliau menoleh ke saya dan membentak, kamu jangan mempersulit orang. Dia datang dengan niat baik untuk membantu, kamu malah menghalang-halangi. Bisnis kalau semua kamu pegang sendiri, bagaimana mau maju? Bima hendak angkat bicara, tetapi saya menahan tangannya. Saya tahu jika dia bicara, ibu mertua saya hanya akan menuduhnya membela istri. Pak Tirtayasa duduk diam cukup lama. Saya menatapnya, berharap beliau masih cukup waras untuk memahami betapa pentingnya data perusahaan. Tetapi di bawah tekanan istri dan putrinya, akhirnya beliau hanya menghela napas. Sudahlah, biarkan Reza mencoba dulu. Aksesnya diberikan bertahap. Nanti Citra dan Bima bantu dia. Mendengar itu, Sandra tersenyum penuh kemenangan. Reza berdiri dan membungkuk dalam-dalam. Terima kasih, Pak. Saya janji tidak akan mengecewakan Bapak. Saya duduk di sana dengan perasaan berat. Secara logika, Pak Tirtayasa masih membatasi akses, belum menyerahkan segalanya, tetapi secara perasaan, saya tahu pintu itu sudah terbuka. Seorang pria dengan kemampuan yang belum teruji, didukung oleh Sandra, dibela oleh ibu mertua, dan disetujui oleh ayah mertua, telah resmi melangkah masuk ke Tirtayasa Interior, dan saya sadar betul. Ada badai yang datangnya tidak dengan guntur dan kilat. Ia hanya dimulai dengan sebuah senyum sopan dan beberapa kalimat yang terdengar bijaksana. Sejak Reza resmi berada di Tirtayasa Interior, suasana perusahaan berubah dengan cepat. Dia tidak banyak turun ke pabrik seperti yang dikatakannya saat rapat, tidak memeriksa gudang, tidak bertanya pada pekerja tentang kendala di lini produksi. Hal yang paling sering dilakukannya adalah duduk di ruangannya yang berdinding kaca, membuka laptop, memanggil setiap kepala departemen, dan meminta dikirimkan berbagai dokumen. Awalnya, semua orang mengira itu adalah cara kerja seorang penasihat strategis. Tetapi saya memperhatikan dengan saksama, hal-hal yang ingin dilihat Reza bukanlah laporan umum. Dia bertanya dengan sangat detail tentang kontrak pelanggan besar, tabel diskon khusus, daftar pemasok lama, harga bahan baku, dan bahkan proyek-proyek yang sedang kami persiapkan untuk ditawarkan. Suatu hari, saat saya melewati ruang tim penjualan, saya mendengarnya berkata pada seorang karyawan muda, tolong kirim filenya ke email pribadi saya, ya, email kantor lambat, nanti saya mau lanjut periksa di rumah. Kalimat itu membuat saya berhenti. Saya masuk, menatap lurus pada karyawan itu dan berkata, semua dokumen internal hanya dikirim melalui email perusahaan, file yang penting harus diatur hak akses penerimanya dengan jelas. Karyawan itu terkejut dan mengangguk. Reza mengangkat kepala menatap saya. Senyum masih tersungging di bibirnya, tetapi tatapannya sedikit mendingin. Dia perlahan menutup laptopnya dan berkata, Bu Citra ini terlalu kaku. Semuanya dikunci dan dibatasi begini, pantas saja perusahaannya lambat berkembang.
Saya menjawab dengan tenang. Keamanan data tidak membuat perusahaan lambat. Kehilangan data yang membuat perusahaan mati. Reza menatap saya beberapa detik, lalu tertawa seolah saya baru saja mengatakan sesuatu yang terlalu berlebihan. Dia menoleh pada karyawan di sebelahnya, nadanya setengah bercanda. Sudah, dengarkan saja Bu Citra. Dia sudah terbiasa mengontrol semuanya dengan ketat. Di sini mungkin mau ambil pulpen saja harus pakai surat pengajuan. Seluruh ruangan tertawa canggung. Saya tidak bicara lagi. Melawan orang seperti Reza di depan umum hanya akan membuat saya terlihat seperti orang yang sulit diajak bekerja sama. Saya memilih untuk mengawasinya diam-diam. Saya mengirim pesan pribadi kepada staf IT, meminta untuk mengaktifkan log akses yang lebih detail untuk folder-folder yang berisi kontrak dan daftar harga. Saya juga berpesan pada kepala akuntansi, setiap file yang berkaitan dengan harga pokok, diskon, dan arus kas harus dilaporkan kepada saya sebelum dibagikan. Namun, hanya 2 minggu kemudian, hal-hal aneh mulai terjadi. Seorang pelanggan besar yang sudah kami pertahankan selama berbulan-bulan tiba-tiba menelepon untuk membatalkan pesanan. Itu adalah pesanan interior untuk jaringan toko baru, nilainya tidak kecil. Saya langsung menelepon kembali untuk menanyakan alasannya. Di seberang telepon, manajer pembelian mereka berkata dengan sungkan, "Mohon maaf, Bu Citra, kami mendapat penawaran harga yang lebih baik. Selisihnya tidak banyak, tapi untuk jumlah besar, cukup signifikan." Saya langsung bertanya, "Selisihnya berapa persen?" Dia ragu sejenak, lalu menjawab, "Sekitar 3%. Mendengar itu, punggung saya terasa dingin. 3% bukanlah angka tebakan. Itu adalah margin persis yang saya tetapkan di perhitungan internal. Batas terendah yang bisa diberikan perusahaan tanpa merugi. Jika ada pesaing yang menawar lebih rendah tepat di angka itu, artinya mereka telah melihat isi dapur Tirtayasa Interior. Belum sempat saya menyelidiki lebih jauh, gudang melaporkan kekurangan 1 lot bahan baku premium. Di sistem, catatannya masih lengkap. Surat masuk ada tanda tangannya. Surat keluar tidak ada yang aneh. Tetapi saat dihitung secara fisik, stoknya kurang hampir 1/4. Saya segera memanggil Bima ke pabrik. Dia memeriksa segel gudang, mencocokkan buku serah terima, lalu langsung menuju ruang CCTV. Hampir 1 jam kemudian, Bima memanggil saya ke koridor. Wajahnya tegang. Dia berbisik, "Ada beberapa bagian rekaman CCTV yang hilang." Tepat pada jam truk bahan baku itu masuk, saya bertanya, "Hilang karena sistem error atau dihapus?" Bima menatap saya, suaranya memberat. "Aku tidak bisa langsung menuduh, tapi kebetulan seperti ini terlalu aneh." Saya memanggil staf IT dan menanyakannya. Awalnya dia gugup. Lalu akhirnya mengaku bahwa Reza pernah meminjam akses admin sementara untuk mencoba menginstal perangkat lunak manajemen baru. Mendengar itu, jantung saya berdebar kencang. Saya bertanya siapa yang mengizinkan. Dia menunduk. "Bak Sandra bilang Mas Reza sudah disetujui Pak Tirtayasa. Saya kira dia punya wewenang. Jadi saya berikan akses sementara. Saya melaporkan seluruh kejadian ini kepada Pak Tirtayasa. Saya jelaskan setiap poin. Pelanggan membatalkan karena pesaing menawar lebih rendah tepat di margin internal, gudang kekurangan bahan baku, CCTV kehilangan data, dan Reza pernah memiliki akses admin. Saya tidak langsung menyimpulkan, hanya meminta untuk menangguhkan sementara akses Reza dan melakukan penyelidikan. Tetapi belum selesai saya bicara, Sandra sudah menggebrak meja. Dia menatap saya dengan tajam. "Kamu ini keterlaluan, Citra. Orang baru masuk beberapa hari, setiap ada masalah kamu tuduh dia. Kamu takut Mas Reza lebih hebat darimu, kan?" Saya menatapnya, menahan amarah. Saya tidak bicara siapa lebih hebat. Saya bicara tentang data dan aset perusahaan yang menunjukkan kejanggalan. Sandra tertawa sinis. "Janggal atau sengaja kamu buat-buat lalu sekarang cari kambing hitam?" Reza yang duduk di sebelah tiba-tiba menghela napas. Dia berdiri, wajahnya menunjukkan ekspresi terluka yang begitu meyakinkan. Dia berkata pada Pak Tirtayasa, "Pak, saya datang ke sini karena menghormati keluarga Bapak.
Kalau Bu Citra melihat saya sebagai pengganggu, saya bersedia mengundurkan diri. Saya tidak ingin merusak keharmonisan keluarga Bapak. Dia bahkan membungkuk dalam-dalam, seolah menanggung beban yang sangat berat. Ibu Riani langsung marah. Beliau menoleh ke saya. Suaranya ketus. Kamu jangan terlalu sulit. Orang mau membantu. Kamu malah menghalang-halangi. Bisnis kalau semua kamu pegang sendiri, bagaimana mau maju? Saat itu Bima hendak angkat bicara, tetapi saya menahan tangannya. Saya tahu jika dia bicara, ibu mertua saya hanya akan menuduhnya membela istri. Pak Tirtayasa duduk diam sangat lama. Saya menatapnya, berharap beliau masih bisa berpikir jernih. Tetapi di bawah tekanan istri dan putrinya, akhirnya beliau hanya menghela napas. Sudahlah. Masalahnya belum jelas, jangan diributkan. Citra, kamu juga sebaiknya lebih luwes sedikit. Saya terdiam. Bukan karena saya kehabisan kata-kata, tetapi karena saya sadar, saya sedang berada di sebuah ruangan di mana kebenaran belum tentu bisa menang melawan keberpihakan. Reza menunduk, tetapi sudut bibirnya sedikit terangkat. Sangat cepat. Tapi saya melihatnya, dan senyum itulah yang membuat saya yakin, pria ini datang ke Tirtayasa Interior bukan sekadar untuk menjadi penasihat, dia sudah mulai beraksi. Hari-hari berikutnya, saya semakin waspada, tetapi juga merasa seperti berjalan di atas lapisan es tipis. Di perusahaan, Sandra mulai terang-terangan menentang saya. Pengeluaran yang sebelumnya harus melalui akuntansi, lalu saya, baru kemudian disetujui ayah mertua, kini dia perintahkan langsung pada karyawan untuk mengikuti arahan Reza. Suatu kali saya meminta untuk menunda pembelian bahan baku karena harganya terlalu tinggi. Sandra langsung berkata di depan seluruh ruangan, "Jangan pikir karena kamu pegang kunci brankas, kamu jadi pemilik. Kalau semua kamu hambat, perusahaan ini bisa mati karenamu sebelum mati karena pesaing." Saya tidak menjawab. Saya hanya diam-diam memotret surat permintaan itu, menyimpan kodenya, dan mencatat waktu serta nama pengusulnya. Mungkin karena sudah bertahun-tahun menjadi manajer, refleks pertama saya saat menghadapi kejanggalan bukanlah berdebat, melainkan mengumpulkan bukti. Saya tidak tahu kapan saya akan membutuhkannya, tetapi firasat saya mengatakan badai yang sesungguhnya akan segera datang. Dan benar saja. Suatu pagi, saat saya baru tiba di kantor, suasananya sudah terasa berbeda. Karyawan menatap saya lalu cepat-cepat menunduk, resepsionis berbisik, "Bu Citra, Pak Tirtayasa meminta Ibu dan Mas Bima segera ke ruangannya." Mbak Sandra juga sudah di sana. Saya melirik Bima. Dia baru saja dari pabrik, bajunya masih berdebu kayu, wajahnya bingung. Tanpa banyak bicara, kami berjalan ke lantai atas. Ruangan kerja Pak Tirtayasa hari itu penuh. Pak Tirtayasa duduk di belakang meja, wajahnya muram. Ibu Riani duduk di sampingnya, matanya merah seperti habis menangis. Sandra berdiri di dekat jendela, melipat tangan di dada, wajahnya dingin. Reza duduk di kursi di seberang mereka, di depannya ada setumpuk berkas tebal. Hanya dengan melihat pemandangan itu, saya tahu pertemuan ini bukan untuk bertanya, melainkan untuk menghakimi. Sandra yang pertama bicara. Dia melemparkan tumpukan berkas itu ke meja, kertas-kertasnya berserakan. Suaranya tajam. "Citra, jelaskan ini. Ini adalah daftar pengeluaran tidak wajar selama kamu mengelola keuangan, totalnya hampir 3 miliar. Jangan bilang kamu tidak tahu." Saya melangkah maju dan memeriksa lembar demi lembar. Hanya dalam beberapa detik, hati saya terasa dingin. Di dalamnya ada slip pembayaran untuk bahan baku yang tidak pernah saya setujui, beberapa faktur jasa konsultasi fiktif, bahkan ada bukti transfer ke perusahaan ekspedisi yang asing. Yang paling mengerikan, di semua dokumen itu ada nama saya di kolom persetujuan. Tanda tangan saya dipindai dengan sangat mirip, stempel persetujuan internal juga sesuai dengan format perusahaan. Jika hanya dilihat sekilas, siapapun akan percaya itu adalah bukti asli. Saya meletakkan kertas-kertas itu. Berkata perlahan, "Dokumen ini direkayasa. Saya tidak pernah menandatangani transaksi ini." Sandra tertawa. "Tentu saja kamu akan bilang begitu. Masa kamu mau mengaku?" Saya melirik Reza. Dia menghela napas,
Wajahnya pura-pura prihatin. Saya sungguh tidak ingin masalah ini menjadi besar. Tapi jika tidak segera ditangani, reputasi perusahaan bisa hancur. Pak Tirtayasa, penyimpangan keuangan seperti ini sangat berbahaya jika dibiarkan. Bima mengambil tumpukan kertas lain. Wajahnya juga berubah. Di dalamnya ada beberapa pesanan pembelian mesin dan suku cadang, dengan tanda tangannya. Tetapi saya tahu persis, pada tanggal-tanggal yang tertera di sana, Bima tidak ada di kantor. Suatu hari dia di pabrik memperbaiki mesin, di hari lain dia sedang bertemu pelanggan dengan saya. Dia menggebrak meja, suaranya menahan amarah. Tanda tangan ini hasil pindaian. Siapa yang melakukannya? Sandra langsung berbalik. Maksudmu, Mbak yang memfitnah kalian? Bima menatap lurus pada kakaknya, matanya memerah. Saya hanya bertanya, apa Mbak punya bukti yang nyata, atau cukup dengan menuduh kami saja sudah selesai? Suasana di ruangan menjadi sangat tegang. Tiba-tiba Ibu Riani menangis. Beliau menunjuk saya sambil terisak. Sudah Ibu bilang, menantu perempuan pegang uang keluarga suami pasti akan ada masalah. Tapi tidak ada yang mau dengar. Kalimat itu seperti tamparan telak bagi saya. Saya menatapnya. Ibu mertua yang pernah memakan masakan saya, menerima obat yang saya belikan, yang pernah ikut menghitung laba perusahaan, tetapi tetap menuduh saya serakah. Saya ingin mengatakan banyak hal, tetapi tenggorokan saya tercekat. Saya sadar, di ruangan ini, mereka mungkin sudah memilih untuk percaya pada apa yang ingin mereka percayai. Saya menoleh pada Pak Tirtayasa, satu-satunya orang yang masih saya harapkan kewarasannya. Saya berkata, Ayah, cukup periksa data asli, log sistem, dan CCTV kantor. Pasti akan ketahuan siapa yang membuat dokumen ini. Saya usul kita panggil auditor independen. Pak Tirtayasa menunduk, kedua tangannya bertautan. Dia diam sangat lama, begitu lama hingga harapan saya perlahan padam. Akhirnya, dia berkata dengan suara serak, untuk sementara, kalian berdua istirahat dulu. Biar Sandra dan Reza yang menata ulang perusahaan. Bima tertegun. Maksud ayah percaya kami mencuri uang perusahaan? Pak Tirtayasa menghindari tatapannya. Ayah tidak menyimpulkan. Tapi saat ini, perusahaan butuh ketenangan. Sandra langsung menimpali. Suaranya penuh kemenangan. Sudah dengar? Kalau kalian pintar, mundur baik-baik. Jangan sampai masalah ini saya bawa ke ranah hukum. Saya menatapnya. Ekspresi puas di wajahnya membuat hati saya anehnya menjadi tenang. Saya tidak lagi gemetar, tidak lagi tercekat, dan tidak lagi ingin menjelaskan. Saya menggenggam tangan suami saya. Tangannya dingin, tetapi saat saya meremasnya pelan, dia menoleh dan mengerti. Saya berkata sangat pelan tapi jelas. Baik. Kalau itu yang keluarga inginkan, kami pergi. Ibu Riani mengangkat kepala, mungkin tidak menyangka saya akan setuju secepat itu. Sandra tersenyum sinis. Pergi. Ya, pergi saja. Jangan nanti kembali sambil menangis minta kerjaan. Bima menatap kakaknya sangat lama, lalu mengucapkan satu kalimat yang membuat seluruh ruangan terdiam. Mbak tenang saja. Hari di mana kami kembali, pasti bukan untuk melamar pekerjaan. Selesai berkata, dia menarik saya berdiri. Kami meninggalkan ruangan itu, melewati deretan meja yang familiar, melewati pabrik yang menjadi saksi malam-malam tanpa tidur kami. Di belakang, saya mendengar suara Sandra. Ingat serahkan semuanya dengan bersih. Jangan sampai saya temukan ada yang disembunyikan. Saya tidak menoleh, karena sebelum masuk ke ruangan itu, saya sudah melakukan sesuatu. Seluruh data asli, log sistem, sisa rekaman CCTV, dan berkas-berkas mencurigakan beberapa minggu terakhir, sudah saya salin diam-diam ke dalam hard disk eksternal. Saya tidak mengambil apapun dari Tirtayasa Interior, kecuali kebenaran. Dan saat melangkah keluar dari gerbang perusahaan, anehnya saya tidak merasa kalah. Saya hanya merasa lega. Lega seperti seseorang yang akhirnya berhasil keluar dari rumah yang terbakar, sebelum api melahap habis semua orang yang masih sibuk bertepuk tangan di dalam, mengira mereka telah menang. Setelah meninggalkan perusahaan, saya pikir setidaknya kami bisa pulang dan mengemasi barang-barang dengan tenang, tapi saya salah.
Begitu kami masuk ke gerbang rumah, Ibu Riani sudah berdiri di ruang tamu, wajahnya dingin. Di sofa, Sandra duduk menyilangkan kaki, memegang secangkir teh, gayanya santai seperti pemenang. Melihat kami menarik koper, ibu mertua saya tidak bertanya apa-apa, hanya berkata dengan nada sinis, "Kalau mau pergi, pergi sekalian. Rumah ini tidak menampung pengkhianat." Saya berhenti sejenak. Jika ini terjadi dulu, kalimat itu mungkin akan membuat saya menangis. Tapi saat itu, hati saya hanya terasa kosong. Bima berdiri di samping saya, bahunya menegang. Dia menatap ibunya, suaranya rendah. "Ibu ingat baik-baik perkataan ibu hari ini." Ibu Riani tertawa sinis. "Tentu saja ibu ingat. Ibu hanya takut nanti kalian yang tidak punya muka untuk kembali." Sandra meletakkan cangkir tehnya, menimpali. "Bima, jadi laki-laki itu harus pintar memilih pihak." "Sayangnya, kamu salah pilih." Bima tidak menjawab. Dia hanya mengambil koper yang lebih berat dari tangan saya, lalu menggandeng saya keluar. Gerbang besi di belakang kami tertutup dengan suara keras. Suara itu seolah menutup belasan tahun kesabaran Bima, dan juga menutup harapan terakhir saya tentang apa yang disebut keluarga suami. Malam itu, kami menyewa sebuah apartemen kecil di ujung gang yang sepi. Ruangan itu tidak sampai 40 meter persegi. Dindingnya masih berbau cat lama, tapi anehnya saya merasa lebih bisa bernapas lega di sini daripada di rumah mewah itu. 2 hari pertama kami tidak banyak bicara. Bima diam-diam mencari lokasi untuk bengkel kerja kecil, sementara saya menghitung sisa tabungan kami. Tidak banyak, tapi cukup untuk memulai dari nol. Saya berkata padanya, "Kita punya keahlian, punya pengalaman, dan punya pelanggan yang dulu percaya pada kita. Kehilangan perusahaan keluarga bukan berarti kehilangan jalan hidup." Bima menatap saya lama, lalu mengangguk pelan. Di matanya masih ada luka, tapi tidak ada lagi kebingungan. Dia berkata, "Ya, kita mulai lagi. Kali ini, untuk diri kita sendiri." Tapi kami belum sempat memulai, masalah pertama sudah menimpa Tirtayasa Interior. Pagi hari ketiga setelah kami pergi, ponsel saya berdering tanpa henti. Awalnya pesan dari mantan karyawan, lalu beberapa panggilan tak terjawab dari pelanggan, kemudian tautan berita dikirim bertubi-tubi. Saya membukanya, dan hati saya langsung mencelos. Seorang pelanggan lama Tirtayasa Interior mengunggah keluhan bahwa perusahaan mengirimkan produk berkualitas buruk yang menyebabkan proyek mereka rusak parah. Dalam video, panel-panel interior terlihat melengkung, ujungnya retak, dan lapisan perekatnya terkelupas. Lebih parahnya, di akhir video, sebuah bagian plafon dekoratif jatuh di tengah ruangan, membuat pengunjung yang sedang melihat-lihat panik dan berlarian. Pemilik proyek itu berkata dengan marah di depan kamera, "Kami sudah percaya pada Tirtayasa Interior selama bertahun-tahun, tapi mereka mengirimkan barang seperti sampah. Kalau hari ini ada orang yang berdiri tepat di bawahnya, siapa yang akan bertanggung jawab?" Hanya dalam beberapa jam, video itu viral. Di kolom komentar, orang-orang menyerukan boikot terhadap Tirtayasa Interior. Ada yang bahkan mempertanyakan proyek-proyek lama, khawatir bahan bakunya juga diganti. Saya menatap layar dengan tangan yang dingin. Pelanggan itu adalah salah satu yang pernah saya pertahankan mati-matian. Orangnya teliti, tapi sangat adil. Jika mereka sudah berani buka suara seperti ini, artinya masalahnya sangat serius. Sore itu, saya menerima rekaman suara rapat internal dari seorang mantan karyawan yang masih peduli pada kami. Di dalam rekaman, suara Reza terdengar jelas. "Lot barang ini adalah akibat dari sistem kontrol kualitas yang lama. Sisa-sisa manajemen ceroboh dari Bu Citra baru terlihat sekarang. Saya yang baru masuk ini hanya berusaha membersihkan sampahnya." Segera setelah itu, terdengar suara Sandra. "Sudah saya bilang dari awal, jangan biarkan orang luar memegang kendali. Untung ketahuan sekarang." Mendengar itu, saya tertawa, tapi hati saya terasa beku. Belum 3 hari kami pergi, mereka sudah langsung melemparkan semua kesalahan pada kami. Tidak berhenti di situ, Sandra mengunggah status di media sosialnya dengan kalimat tersirat. "Ada orang yang kelihatannya baik, tapi merusak dari dalam." Begitu dampaknya muncul, orangnya sudah lari.
Dia tidak menyebut nama, tapi semua orang yang mengenal Tirtayasa Interior tahu dia sedang menyindir saya. Pesan-pesan mulai berdatangan. Ada yang bertanya, ada yang menyindir, bahkan ada mantan karyawan yang menyalahkan saya. Ibu kalau mau resign, ya, resign saja. Kenapa meninggalkan masalah untuk kami tanggung? Saya meletakkan ponsel, dada saya terasa sesak. Bima pulang. Dan begitu melihat wajah saya, dia tahu ada sesuatu. Dia mengambil ponsel, menonton video itu, melihat setiap gambar produk yang rusak, lalu tiba-tiba mengerutkan kening. Dia memutar ulang video, memperbesar gambar panel yang retak, dan berkata sangat pelan, "Citra, ini bukan bahan baku yang aku setujui." Saya menoleh. Bima membuka laptop, mencari salinan data produksi yang saya simpan. Dia mencocokkan kode lot, tanggal masuk, dan standar perekat, lalu menunjuk satu baris catatan. Suaranya serak. Lot ini seharusnya menggunakan bahan baku premium dari pemasok lama kita. Tapi yang di video ini jenis yang murah, daya tahan kelembapannya jauh lebih rendah. Aku ingat setengah, saya menatap data di layar, hawa dingin menjalar di punggung. Jika tujuannya hanya merebut kekuasaan, mereka tidak perlu melakukan hal bodoh seperti ini. Tetapi jika tujuannya adalah merusak reputasi Tirtayasa Interior, membuat pelanggan pergi, dan menciptakan kekacauan internal, maka semuanya mulai terasa masuk akal. Saya berkata perlahan, dia bukan hanya ingin merebut posisi kita, dia sedang menghancurkan perusahaan dari dalam. Malam itu, apartemen kecil kami hanya diterangi cahaya pucat dari layar laptop. Bima duduk di sebelah saya, matanya merah karena marah dan sakit hati. Dia menggenggam ponselnya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Lama sekali, baru dia berkata, "Citra, aku rasa si Reza itu bukan orang biasa. Dia datang ke sini dengan tujuan sejak awal." Saya membuka folder data yang telah saya salin, memeriksa setiap file log akses dan sisa rekaman CCTV. Saya menjawab pelan, "Aku tahu." Dan aku rasa ini baru permulaan. Di luar jendela, kota masih terang benderang seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi bagi saya, sejak saat itu, pertempuran yang sesungguhnya telah dimulai. Ini bukan lagi soal ibu mertua yang pilih kasih, kakak ipar yang iri, atau kami yang diusir. Di belakang Reza, pasti ada tangan lain. Dan jika kami tidak menemukan kebenarannya, nama Citra dan Bima akan selamanya terkubur di bawah lumpur yang dilemparkan oleh orang-orang yang pernah kami sebut keluarga. Setelah malam itu, saya hampir tidak tidur. Di kepala saya hanya ada satu pertanyaan. Siapa sebenarnya Reza? Orang biasa tidak mungkin baru masuk beberapa minggu sudah bisa menguasai seluk-beluk perusahaan, apalagi sampai berani mengubah data internal dan bahan baku produksi. Semakin saya pikirkan, ini lebih mirip sebuah rencana yang sudah disiapkan daripada sekadar kecurangan kecil. Keesokan paginya, saya mulai menelepon relasi-relasi lama saya di industri ini. Bertahun-tahun bekerja di bidang operasional membuat saya mengenal banyak orang, mulai dari bagian produksi, distribusi, hingga logistik. Ada yang pernah bekerja sama dengan Tirtayasa Interior, ada juga yang pernah menjadi rekan kerja saya di perusahaan lama. Awalnya tidak ada yang ingat nama Reza, nama itu terlalu umum. Tetapi pada panggilan ke-6, saya mendengar orang di seberang sana terdiam beberapa detik, lalu bertanya balik, "Tunggu. Ini Reza yang tingginya sekitar 175 cm, bicaranya manis, dan selalu mengaku pernah jadi direktur, bukan?" Saya langsung duduk tegak, teman lama saya, Dodi, menghela napas. "Kalau benar orang itu, kamu hati-hati. Dia terkenal di lingkungan ini bukan karena hebat, tapi karena licik." Jantung saya berdebar kencang. Dodi bercerita bahwa Reza tidak pernah menjadi direktur seperti yang selalu dia katakan. Dia hanyalah seorang kepala tim penjualan di Mahkota Desain, perusahaan pesaing langsung Tirtayasa Interior di segmen furnitur premium. Lebih dari setahun yang lalu, dia dipecat setelah diduga berkolusi dengan pemasok dan membocorkan data pelanggan. Saya langsung bertanya, kalau sudah dipecat, kenapa sekarang dia masih berhubungan dengan Mahkota Desain? Dodi tertawa sinis. Di atas kertas memang sudah keluar.
Tapi orang dalam tahu dia masih sering berhubungan dengan mereka. Katanya sih, dia dekat dengan CEO baru Mahkota Desain. Saya menggenggam ponsel erat-erat. Potongan-potongan teka-teki di kepala saya mulai menyatu. Pelanggan direbut dengan penawaran harga yang sama persis dengan margin internal kami, desain baru yang kami rilis, langsung ditiru oleh pesaing. CCTV hilang tepat saat bahan baku masuk. Ini semua bukan kebetulan. Ada yang membocorkan informasi dari dalam Tirtayasa Interior sedikit demi sedikit. Malam itu, saya dan Bima kembali memeriksa salinan data yang kami simpan. Bima yang ahli teknis langsung bisa melacaknya dengan cepat. Menjelang tengah malam, dia tiba-tiba memanggil saya. Citra, lihat ini. Di layar, ada 2 desain lemari tanam dari Tirtayasa Interior dan gambar promosi baru yang diunggah di halaman media sosial Mahkota Desain. Orang awam mungkin tidak akan sadar, tetapi bagi orang di industri ini, sekali lihat saja sudah tahu keduanya berasal dari sumber yang sama. Bahkan detail sudut dan rasio pembagian ruangnya sangat mirip, tenggorokan saya terasa kering. Bima mengertakkan gigi. Desain ini kita revisi selama 3 minggu. Di luar perusahaan kita, tidak pernah kita berikan pada siapapun. Saya langsung membuka folder log email internal. Setelah hampir 1 jam menyaring data, akhirnya saya menemukan sebuah akun email asing yang pernah menerima file penawaran harga dan desain. Email itu dibuat dengan sangat rapi, tidak menggunakan nama asli, tetapi waktu pengirimannya selalu bertepatan dengan saat Reza meminta data untuk riset pasar. Saat itu, saya tidak ragu lagi. Reza tidak hanya merusak perusahaan, dia sedang menyedot darah Tirtayasa Interior hari demi hari dan memompanya ke pesaing. Saya menatap Bima dan berkata, kita harus beritahu ayah. Bagaimanapun juga, beliau yang membangun perusahaan ini. Bima terdiam sejenak, lalu mengangguk. Meskipun telah diusir, dia masih tidak bisa melepaskan keinginannya untuk menyelamatkan bisnis ayahnya. Saya menelepon Pak Tirtayasa. Awalnya beliau tidak mengangkat. Panggilan ketiga baru dijawab, suaranya terdengar kesal. Ada apa lagi? Saya berusaha tenang. Ayah, saya perlu bertemu. Ada hal sangat penting menyangkut Reza. Begitu mendengar nama itu, beliau langsung membentak. Kamu mau mengarang cerita apa lagi? Di latar belakang, saya mendengar suara Sandra. Tuh, kan, ya. Sudah diusir masih saja mau merusak perusahaan. Saya menarik napas dalam-dalam. Ayah, tolong dengarkan saya sekali ini saja. Periksa gudang, periksa rekening pembayaran, dan kontrak bulan ini. Ada yang sedang menggerogoti perusahaan. Di seberang sana hening sejenak, lalu Pak Tirtayasa tertawa sinis. Yang membuat perusahaan ini hampir bangkrut itu kamu, bukan Reza. Selesai berkata, beliau langsung menutup telepon. Saya duduk termangu. Kadang, kita tahu kebenaran ada di depan mata, tetapi kita tidak berdaya karena orang lain sudah memilih untuk percaya pada apa yang ingin mereka percayai. Bima mendekat dan meletakkan tangannya di bahu saya. Sudahlah, kita sudah berusaha memberitahu. Kalau mereka tidak mau dengar, kita tidak bisa apa-apa. Tetapi matanya saat itu masih menunjukkan luka yang dalam. Karena yang baru saja menutup telepon bukan hanya mantan bosnya, melainkan pria yang ia panggil ayah selama lebih dari 30 tahun. Malam itu, saat kami hendak tidur, saya menerima sebuah pesan aneh. Bu Citra, saya Agus dari gudang. Ada yang ingin saya sampaikan. Penting sekali. Saya sedikit terkejut. Agus adalah karyawan gudang yang sudah lama bekerja, orangnya pendiam. Saya mengirimkan alamat sebuah kafe 24 jam di dekat apartemen kami, lalu pergi menemuinya bersama Bima. Saat Agus masuk ke kafe, saya hampir tidak mengenalinya. Dia memakai topi yang menutupi wajahnya, dan terus menoleh ke belakang seolah takut diikuti. Begitu duduk, dia mengeluarkan sebuah flash disk kecil dari dalam jaketnya dan mendorongnya ke arah saya. Tangannya gemetar. Agus berbisik, "Sejak ibu berhenti, saya baru berani bicara. Akhir-akhir ini, Mas Reza terus menyuruh kami merekayasa data stok gudang." Saya mencolokkan flash disk ke laptop. Di dalamnya ada serangkaian rekaman CCTV gudang yang telah dipotong, tabel perbandingan stok yang tanggalnya diubah,
dan beberapa bukti transfer ke sebuah perusahaan transportasi yang belum pernah saya dengar. Anehnya, perusahaan itu tidak punya alamat yang jelas, hanya rekening bank yang rutin menerima transfer dalam jumlah kecil. Saya membuka file satu persatu, punggung saya terasa dingin. Reza tidak mengambil dalam jumlah besar sekaligus. Dia menyedotnya sedikit demi sedikit, cukup kecil agar tidak menarik perhatian, tetapi jika dijumlahkan, angkanya sangat besar. Tepat saat itu, wajah Agus tiba-tiba pucat. Dia menatap keluar jendela dan berbisik, "Bu Citra, ada yang mengikuti saya." Saya dan Bima serentak menoleh. Di seberang jalan, sebuah mobil hitam terparkir diam. Detik berikutnya, kedua lampu depannya menyala terang, menyorot langsung ke kafe. Begitu silau hingga saya harus menyipitkan mata. Suasana di meja kami langsung tegang. Agus menelan ludah, suaranya bergetar. Waktu saya keluar dari kantor tadi, mobil itu sudah membuntuti saya. Saya menatap mobil hitam di luar sana, jantung saya berdebar kencang. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasa ini bukan lagi sekadar sengketa keluarga. Kami telah terseret ke dalam permainan yang jauh lebih berbahaya. Keesokan paginya, saat saya baru membuka mata, ponsel saya sudah bergetar hebat. Pesan pertama datang dari seorang kenalan di industri bahan bangunan. "Citra, sudah lihat email? Kenapa bisa jadi begini?" Saya belum mengerti apa-apa ketika pesan lain masuk, disertai tangkapan layar judul email, "Mantan manajer Tirtayasa Interior Kuri data pelanggan sebelum mengundurkan diri." Hanya dengan membaca judulnya, dada saya terasa sesak. Email itu dikirim secara massal ke para mitra bisnis, pemasok, tim penjualan di industri, dan bahkan beberapa mantan pelanggan Tirtayasa Interior. Isinya ditulis dengan sangat rapi, tidak kasar, tetapi setiap kalimatnya bertujuan untuk menyudutkan saya. Mereka mengatakan saya memanfaatkan waktu saya di perusahaan untuk menyalin data pelanggan, daftar harga, desain produk, dan secara diam-diam memberikannya kepada pihak luar. Mereka bahkan menyiratkan bahwa fakta kami baru saja keluar dari Tirtayasa Interior dan langsung berencana membuka bengkel sendiri adalah bukti bahwa kami sudah merencanakannya sejak lama. Di bagian bawah, mereka melampirkan beberapa tangkapan layar yang menunjukkan akun saya masuk ke sistem perusahaan pada tengah malam, pada hari setelah saya dipecat. Siapapun yang melihatnya, pasti akan berpikir saya diam-diam kembali untuk mencuri data. Tapi saya tahu persis, hari itu saya sudah pergi, dan malamnya saya sibuk mencari apartemen bersama Bima. Akun saya pasti telah digunakan oleh orang lain atau direkayasa. Belum sampai setengah jam, Sandra sudah membagikan email itu ke grup pemegang saham dan grup manajer lama. Seorang karyawan bahkan mengirimkan tangkapan layarnya kepada saya. Di bawah unggahan itu, Sandra hanya menulis 4 kata, "Untung cepat dipecat." 4 kata yang cukup untuk memancing semua orang yang tadinya diam menjadi ikut berkomentar. Ada yang bilang sudah lama curiga dengan ambisi saya, ada yang berkata keputusan memecat kami sudah tepat. Saya meletakkan ponsel, mencoba bernapas perlahan, tetapi saat itu ibu mertua saya menelepon. Begitu saya angkat, terdengar suara Ibu Riani berteriak di tengah keramaian. "Citra, kamu mau keluarga saya hancur, baru puas. Apa salah keluarga saya sampai kamu tega berbuat seperti ini?" Saya memejamkan mata, berusaha menjaga suara tetap tenang. "Bu, saya tidak melakukan itu." Beliau tertawa melengking. "Sudah begini masih mengelak? Buktinya sudah jelas. Saya memang buta sudah menerima menantu sepertimu." Beliau langsung menutup telepon. Saya duduk diam, hati saya sakit dan kecewa. Bukan karena saya masih berharap beliau percaya, tetapi karena ketika seseorang sudah membenci, bukti palsu pun terasa nyata. Mereka hanya butuh alasan untuk menjatuhkan orang lain. Menjelang siang, dampaknya mulai terasa. Seorang mitra bisnis yang dulu sangat menghargai kami mengirim pesan bahwa untuk sementara mereka tidak bisa melanjutkan kerjasama. Pelanggan lain yang berencana bertemu kami, tiba-tiba membatalkan janji. Semua pintu yang baru saja terbuka untuk bengkel kecil kami perlahan tertutup satu persatu. Bima membaca semua pesan itu, wajahnya memerah karena marah. Dia berdiri, mengambil kunci mobil.
Aku akan ke kantor dan bicara langsung dengan Reza. Dia pikir bisa seenaknya menuduh kita? Saya menahan tangannya. Jangan. Kalau kamu ke sana sekarang, itu justru yang dia mau. Bima menoleh, matanya menyala. Jadi kita diam saja di fitnah begini? Saya menggeleng. Bukan diam. Tapi dia ingin kita panik dan lepas kendali. Begitu kamu datang dan membuat keributan, dia akan punya alasan tambahan untuk bilang kita bersalah. Baru saja saya selesai bicara, terdengar ketukan di pintu. Bukan ketukan pelan, melainkan ketukan yang tegas, berat, dan berirama. Bima menatap saya lalu berjalan membuka pintu. Di depan pintu, berdiri dua petugas dari kepolisian ekonomi dan seorang perwakilan dari kelurahan. Mereka memperkenalkan diri dengan sopan, mengatakan ingin meminta keterangan dari kami terkait laporan penggelapan aset intelektual dan data bisnis milik PT Tirtayasa Interior. Mendengar itu, jantung saya terasa jatuh. Reza bergerak lebih cepat dari yang saya duga. Dia tidak hanya menyebar email fitnah, tetapi juga proaktif membuat laporan polisi untuk membuat posisi kami semakin sulit. Dalam berita acara pemeriksaan, disebutkan bahwa pihak Tirtayasa Interior menuduh saya menyalin data perusahaan sebelum berhenti dan menggunakannya untuk membuka usaha sendiri. Bima menggebrak meja, suaranya bergetar. Bajingan. Dia yang pencuri. Bapak-bapak seharusnya menyelidiki Reza, bukan istri saya. Saya menggenggam erat tangan Bima di bawah meja, memberi isyarat agar dia tenang. Saya menjelaskan bahwa saya memang menyimpan salinan data sebelum pergi untuk melindungi diri dari dokumen-dokumen yang direkayasa, bukan untuk tujuan bisnis, dan bersedia menyerahkannya jika diperlukan. Petugas mencatat keterangan kami. Sebelum pergi, mereka mengingatkan agar kami kooperatif dan tidak menyebarkan informasi terkait penyelidikan. Pintu tertutup, apartemen kecil kami menjadi sunyi senyap. Bima terduduk di kursi, memegangi kepalanya. Saya juga tidak berkata apa-apa. Dituduh saja sudah menyakitkan, tetapi diseret ke ranah hukum adalah hal yang sama sekali berbeda. Jika kami salah langkah, Reza akan benar-benar berhasil mengubah korban menjadi pelaku. Lama sekali, saya membuka kembali flash disk dari Agus. Saya memutar ulang setiap rekaman CCTV gudang. Ada satu rekaman yang sangat singkat, tidak lebih dari 10 detik, gambarnya agak buram. Di dalamnya, Reza muncul pada jam 2 pagi, berdiri di depan komputer gudang, mengubah angka-angka stok. Saya baru saja akan memanggil Bima ketika saya berhenti. Di belakang Reza, ada orang lain. Orang itu memakai topi, masker, dan jaket gelap, wajahnya hampir tidak terlihat. Saya memperbesar gambar. Awalnya hanya siluet yang kabur, tetapi saat orang itu mencondongkan tubuh untuk meletakkan map di meja, sebuah gelang giok hijau terlihat di bawah cahaya lampu. Jantung saya serasa berhenti berdetak. Gelang itu sangat familiar. Sandra memakainya hampir setiap hari, bahkan pernah pamer bahwa gelang itu dibuat khusus. Saya duduk membeku di depan layar. Bima mendekat. Ada apa, Citra? Saya menunjuk pergelangan tangan orang di rekaman itu. Suara saya serak. Sandra tidak ditipu oleh Reza. Mas. Bima menatap lebih dekat, wajahnya perlahan memucat. Saya melanjutkan. Setiap kata terasa berat. Dia tahu segalanya. Dan dia bekerja sama dengannya untuk menghancurkan perusahaan. Sejak melihat gelang giok Sandra di rekaman CCTV, saya tahu ini bukan lagi sekadar soal Reza memanfaatkan keluarga suami saya. Sandra tidak sedang diperdaya. Dia sadar, proaktif, dan lebih serakah dari yang saya kira. Wanita itu tidak hanya ingin menyingkirkan kami untuk merebut kekuasaan, dia rela bekerja sama dengan orang luar untuk menggerogoti perusahaan ayahnya sendiri. Tetapi, saat itu, saya belum bisa bertindak. Rekaman itu terlalu singkat dan buram. Jika saya gegabah, Sandra bisa dengan mudah mengelak, mengatakan gelang itu hanya mirip Reza. Apalagi, bukan lawan yang mudah. Dia sudah selangkah di depan kami, menyebar email fitnah dan membuat laporan polisi untuk menjebak kami. Untuk menjatuhkannya, kami butuh satu bukti telak yang tidak bisa dibantah. Sebulan setelah kami meninggalkan Tirtayasa Interior, perusahaan itu mulai terpuruk dengan cepat,
bahkan lebih cepat dari yang dibayangkan orang-orang di dalamnya. Pesanan terus menurun, pelanggan lama membatalkan kontrak, dan barang yang dikirim semakin sering dikembalikan. Ada yang mengeluh warnanya salah, ada yang bilang kualitasnya buruk, ada juga yang menemukan aksesorisnya tidak lengkap. Kesalahan-kesalahan seperti ini dulu sangat dijaga ketat oleh Bima. Kabar itu sampai kepada kami melalui telepon dari beberapa mantan karyawan. Ada yang mengeluh gajinya terlambat. Ada yang bilang pabrik harus beroperasi secara bergantian karena kekurangan bahan baku. Ada juga yang bercerita tim penjualan kacau balau karena terus dimarahi pelanggan. Mendengarnya, hati saya terasa berat. Meskipun sudah diusir, saya pernah mencurahkan begitu banyak tenaga di sana. Melihatnya hancur sedikit demi sedikit, saya tidak bisa merasa senang. Di tengah kekacauan itu, Reza tampil sebagai penyelamat. Dia mengusulkan agar Pak Tirtayasa mengambil pinjaman berbunga tinggi untuk menyelamatkan arus kas, dengan alasan jika tidak segera ada dana segar, sisa pesanan yang ada akan ikut hilang. Dia bahkan membujuk Pak Tirtayasa untuk menjaminkan pabrik dan tanah gudang di belakang perusahaan. Mendengar itu, seluruh tubuh saya terasa dingin. Itu adalah aset terakhir keluarga suami saya, fondasi terakhir yang masih bisa mereka pertahankan. Bima, setelah mendengarnya, hanya terdiam lama. Saya tahu hatinya berkecamuk. Dia marah pada orang tua dan kakaknya, tetapi tidak bisa tinggal diam melihat mereka menggali kubur mereka sendiri. Dia menelepon Pak Tirtayasa sekali lagi. Suaranya serak. Ayah, jangan tanda tangani agunan itu sekarang. Setidaknya lakukan audit dulu. Tetapi di seberang telepon, sebelum Pak Tirtayasa menjawab, terdengar suara Sandra. Kamu lagi, Bima. Kamu sudah dipecat, urus saja dirimu sendiri. Perusahaan ini tidak butuh nasihatmu. Bima mengertakkan gigi. Mbak sedang menjerumuskan ayah. Sandra tertawa dingin. Kalau tidak nekat, perusahaan ini pasti mati. Lebih baik daripada hanya duduk dan mendengarkan kalian mengeluh. Telepon langsung ditutup. Saya melihat mata suami saya memerah, tetapi dia tidak berkata apa-apa. Rasa sakit ditolak oleh keluarga sendiri kadang tidak membuat orang berteriak. Itu hanya membuat mereka diam, seolah semua tenaga telah terkuras habis. Ibu mertua saya semakin membela Reza. Menurut cerita orang dalam, Ibu Riani hampir menganggapnya sebagai satu-satunya pahlawan. Dia berkata pada karyawan, "Berkat Mas Reza, masih ada yang mau menolong kita." Tidak seperti sebagian orang yang setelah kenyang lalu berkhianat. Kalimat itu jelas ditujukan pada saya. Mendengarnya, saya hanya tersenyum getir. Ada orang yang bahkan saat sedang ditipu pun masih mengira dirinya sedang diselamatkan. Sementara seluruh keluarga suami saya menaruh harapan pada Reza, dia diam-diam memindahkan pelanggan-pelanggan besar ke Mahkota Desain. Caranya sangat licik. Dia tidak menarik mereka secara massal, melainkan membiarkan mereka kecewa dengan kualitas Tirtayasa interior dan pergi dengan sendirinya. Tepat setelah itu, Mahkota Desain akan muncul dengan penawaran harga lebih rendah, pengerjaan lebih cepat, dan desain yang hampir identik. Dari luar, ini terlihat seperti persaingan bisnis biasa, tetapi di dalamnya, semuanya sudah diatur. Tidak hanya itu, dia juga menaikkan harga bahan baku secara fiktif. Pemasok-pemasok lama disingkirkan, diganti dengan beberapa perusahaan baru yang harganya di atas kertas lebih mahal, tetapi kualitasnya lebih rendah. Selisih harga itu dibagi melalui perusahaan perantara, sedikit demi sedikit tetapi rutin. Semakin saya telusuri informasi yang dikirim Agus, semakin saya yakin Reza tidak mencuri secara gegabah. Dia melakukannya secara sistematis, dengan perlindungan, jalur keluar, dan rencana untuk menghilang. Suatu malam menjelang akhir bulan, Agus menelepon saya dengan panik. Suaranya bergetar. "Bu Citra, saya baru saja melihat sesuatu yang tidak seharusnya saya lihat." Saya langsung bertanya, "Kamu di mana sekarang?" Agus bilang dia masih di kantor, bersembunyi di tangga belakang. Malam itu dia kembali untuk mengambil buku catatan yang tertinggal, dan tidak sengaja melihat lampu ruang kerja Sandra masih menyala. Penasaran? Dia mendekat dan melihat Reza dan Sandra sedang berpelukan. Saya terdiam sejenak. Agus melanjutkan dengan suara semakin pelan,
Bukan seperti rekan kerja, Bu. Mereka sangat mesra. Saya dengar Mbak Sandra bilang, setelah urusan ini selesai, kamu benar-benar akan membawaku pergi, kan, Mas? Dan Mas Reza menjawab, tentu saja. Begitu kontrak terakhir ditandatangani, kita akan punya cukup uang untuk pergi kemana saja. Saya menoleh ke Bima. Wajahnya mengeras. Sandra sudah menikah. Suaminya sedang bekerja di luar negeri. Seluruh keluarga mertua saya masih menganggapnya sebagai wanita tangguh yang peduli pada keluarga. Tidak ada yang menyangka, di belakang mereka, dia sudah terjerumus begitu dalam. Saya tiba-tiba mengerti mengapa Sandra mati-matian membela Reza. Ini bukan hanya soal ambisi kekuasaan. Ini adalah kebutaan seorang wanita yang keserakahannya dipicu dan kelemahan emosionalnya dimanfaatkan. Reza tidak perlu memaksanya. Dia hanya perlu memberinya perasaan diakui, dicintai, dan janji masa depan yang berbeda. Itu sudah cukup untuk membuat Sandra membukakan pintu bagi Reza untuk menghancurkan keluarganya sendiri. Tetapi kejutan tidak berhenti di situ. Sebelum menutup telepon, Agus mengirimkan sebuah foto yang diambil terburu-buru. Gambarnya sedikit miring, tetapi masih terlihat jelas di atas meja ada sebuah draft kontrak atas nama Mahkota Desain. Saya memperbesar gambar itu, jantung saya berdebar hebat. Kontrak itu berisi tentang pengalihan portofolio pelanggan, formula bahan, daftar harga internal, dan beberapa desain eksklusif milik Tirtayasa Interior dengan kedok kerja sama komersial. Nilainya mencapai hampir 40 miliar rupiah. Saya menunjukkan ponsel itu pada Bima. Dia membacanya baris per baris, wajahnya yang pucat berubah menjadi merah padam. Saya berbisik, jika dia berhasil menandatanganinya, orang tuamu akan kehilangan segalanya. Bima mengepalkan tangannya begitu erat hingga urat-uratnya menonjol. Lama sekali, baru dia menatap saya, suaranya rendah tapi tegas. Kalau begitu, kali ini kita tidak akan menelepon untuk memperingatkan lagi. Kita akan biarkan seluruh keluarga melihat sendiri wajah asli mereka berdua. Saya menatap mata suami saya. Untuk pertama kalinya setelah sebulan penuh tekanan, saya melihat di matanya bukan hanya ada luka, tetapi juga tekad yang kuat. Kami sudah cukup bersabar. Jika keluarganya tidak mau mendengar kebenaran, maka kami akan membawa kebenaran itu tepat di depan mata mereka, dengan cara yang tidak bisa lagi mereka sangkal. Setelah melihat draft kontrak itu, saya dan Bima tahu kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika kami terus menelepon, Pak Tirtayasa hanya akan menganggap kami masih menyimpan dendam. Jika kami mengirim bukti sepotong-sepotong, Ibu Riani akan langsung membela Sandra, dan Sandra, hanya dengan menangis sedikit, bisa memutarbalikkan segalanya. Kali ini, kami tidak akan bicara. Kami akan membiarkan mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya menelepon Laksmana, seorang teman lama yang berprofesi sebagai pengacara spesialis sengketa bisnis. Setelah mendengar seluruh ceritanya, dia terdiam cukup lama, lalu berkata, "Citra, ini bukan lagi masalah internal keluarga. Ini sudah masuk ranah penggelapan aset, pencurian data bisnis, pemalsuan dokumen, dan kolusi dengan pesaing. Tapi untuk menempuh jalur hukum, kamu butuh bukti langsung, bukan sekadar kecurigaan. Harus tangkap basah saat mereka sedang bertransaksi." Saya melirik Bima, dia mengangguk. Maka, sebuah rencana disusun dalam waktu kurang dari sehari. Agus memainkan peran kunci. Dia masih berada di dalam perusahaan dan belum dicurigai, jadi dia bisa mengetahui jadwal pergerakan Reza. Sore itu, Agus memberitahu bahwa Reza meminta ruang rapat besar dikosongkan setelah jam 9 malam, dan melarang petugas keamanan naik ke lantai 2 tanpa perintah. Dia juga berpesan pada staf IT untuk tidak mematikan jaringan internal karena ada rapat daring dengan mitra. Hanya dengan mendengar itu, saya tahu malam ini adalah saatnya. Saya meminta Laksmana untuk menyiapkan berkas laporan, lengkap dengan flash disk berisi salinan data, log akses, rekaman CCTV, dan bukti transfer yang mencurigakan. Laksmana mengatakan akan ikut bersama kami dan akan menghubungi pihak berwenang terlebih dahulu, agar saat transaksi ilegal terjadi, semuanya bisa dicatat sesuai prosedur. Saya tidak ingin lagi menggunakan emosi,
Orang seperti Reza hanya takut pada bukti, dan Sandra hanya takut tidak bisa lagi mengelak. Pukul 21.40, saya mengirim satu pesan singkat pada Pak Tirtayasa. Jika ayah masih ingin menyelamatkan perusahaan, datanglah ke kantor jam 10 malam ini. Jangan beritahu Mbak Sandra atau Mas Reza, jika ayah tidak datang, besok pagi mungkin semuanya sudah terlambat. Pesan terkirim. Saya menatap layar cukup lama. 5 menit kemudian, beliau hanya menjawab, "Kamu mau berbuat apa lagi?" Saya membalas, "Saya tidak butuh ayah percaya pada saya. Ayah hanya perlu datang dan mendengarkan sendiri." Saya tidak mengirim pesan pada Ibu Riani, tapi saya tahu Pak Tirtayasa tidak akan datang sendirian. Tepat pukul 21.55, mobil Pak Tirtayasa berhenti tidak jauh dari gerbang perusahaan. Ibu Riani turun di belakangnya, mengenakan jaket terburu-buru. Wajahnya tampak kesal sekaligus cemas. Begitu melihat kami berdiri di bawah pohon di seberang jalan, beliau hendak marah, tetapi Bima mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk diam. Dia berbisik, "Kalau ibu ingin tahu apakah saya memfitnah Mbak Sandra, ikuti saya. Jangan bersuara." Kami masuk melalui pintu samping yang sudah dibuka oleh Agus. Koridor lantai 1 gelap gulita, hanya ada cahaya kuning dari tangga darurat. Saya bisa mendengar napas berat Ibu Riani di belakang. Mungkin di dalam hatinya, beliau masih berpikir kami mengarang cerita, masih berpikir Sandra hanya gegabah, bukan pengkhianat. Tetapi saat kami mendekati ruang rapat besar di lantai 2, semua orang berhenti. Dari dalam, terdengar suara orang berbicara, sangat jelas. Suara Sandra yang pertama terdengar, riang dan manja, sangat berbeda dari sikapnya yang biasanya. "Tanda tangani cepat, Mas Reza. Setelah ini, kita liburan ke Singapura beberapa hari. Aku sudah muak dengan rumah ini." Saya melihat Pak Tirtayasa membeku. Ibu Riani langsung menutup mulutnya, matanya membelalak. Segera setelah itu, terdengar suara Reza, santai dan menghina. "Buru-buru amat? Keluarga itu memang bodoh. Sampai sekarang masih mengira aku menyelamatkan perusahaan mereka. Kamu cukup pastikan orang tua itu tidak memeriksa dokumen saja." Pak Tirtayasa mencengkeram dinding, wajahnya pucat pasi. Ibu Riani tergagap, tidak mungkin. Tetapi di dalam, Reza terus tertawa. Dia mengucapkan satu kalimat yang membuat seluruh koridor seakan membeku. "Berkat kamu membuat skenario fitnah untuk Bima dan istrinya, aku jadi lebih mudah menelan perusahaan ini. Si Citra itu pintar sekali, kalau dia masih di sini, aku tidak akan bisa berbuat apa-apa." Saya mendengar napas Bima berubah. Dia berdiri diam beberapa detik, lalu tiba-tiba melangkah maju dan menendang pintu ruang rapat dengan keras. Pintu itu terbanting ke dinding dengan suara yang memekakan telinga. Reza sedang duduk di depan laptop, tangannya memegang pulpen, siap menandatangani. Sandra duduk di sebelahnya, senyum di wajahnya belum sempat hilang. Di atas meja, tergeletak kontrak pengalihan data, beberapa lampiran, sebuah hard disk eksternal, dan layar laptop yang menampilkan folder pelanggan Tirtayasa interior. Keduanya membeku. Sandra yang pertama bereaksi. "Ayah, Ibu, kenapa kalian di sini?" Tidak ada yang menjawab. Pak Tirtayasa menatap putri yang selama ini ia percayai, bibirnya bergetar, tidak bisa berkata-kata. Ibu Riani seperti patung, kedua tangannya mencengkeram kusen pintu, matanya terpaku pada tumpukan kontrak di meja. Saya masuk paling terakhir, meletakkan flash disk dari Agus tepat di depan Reza. Suara saya sangat tenang. "Lanjutkan sandiwaranya." "Kenapa berhenti?" Reza langsung berdiri, matanya melirik liar ke arah jendela lalu ke pintu utama. Dia masih berusaha tenang. "Apa-apaan ini? Ini rapat bisnis yang sah." Laksmana melangkah masuk dari belakang kami, meletakkan tumpukan berkas di meja. Suaranya jelas. "Sah atau tidak, nanti Anda jelaskan pada pihak yang berwenang." Wajah Reza berubah drastis. Dia berbalik dan mencoba lari ke pintu samping, tetapi begitu membukanya, dia berhenti. Di luar, sudah ada petugas yang menunggu. Bima maju selangkah, suaranya dingin menakutkan. "Lari. Kenapa tidak lari lagi?"
Reza mengertakkan gigi menatap kami. Sementara Sandra tiba-tiba berlutut dan memeluk kaki Ibu Riani. Dia menangis histeris. "Ibu, tolong aku. Aku hanya ingin menyelamatkan perusahaan." "Bu, aku tidak sengaja." Ibu Riani menatap putrinya, lalu beralih ke kontrak, hard disk, laptop, dan rekening bank yang tertera jelas di layar. Seluruh tubuhnya lemas. Wanita yang pernah memaki saya pengkhianat, yang pernah mengusir kami tanpa ragu, kini terhuyung seolah tak bertulang. Beliau jatuh terduduk di lantai, tangannya memukul-mukul dada, mulutnya terbuka, tetapi tangisnya tercekat. Lama sekali, baru beliau meraung, suaranya pecah. "Ya Tuhan, aku sendiri yang telah menghancurkan anakku." Raungan itu menggema di ruang rapat yang dingin, berbaur dengan cahaya lampu putih yang menyilaukan dan wajah-wajah syok seluruh keluarga suami saya. Sedangkan saya, berdiri di sana, tidak merasa puas, juga tidak merasa kasihan. Saya hanya melihat kebenaran yang akhirnya menampakkan dirinya, setelah berhari-hari terkubur di bawah fitnah dan keserakahan. Begitu Laksmana meminta laptop dan hard disk di atas meja disegel, Reza tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Dia diminta duduk untuk dimintai keterangan, tetapi matanya terus bergerak liar seperti hewan yang terpojok. Sandra berbeda. Beberapa menit yang lalu dia masih menangis di kaki ibunya, tetapi begitu melihat situasi tidak bisa diselamatkan, dia langsung memasang wajah lain. Dia menunjuk Reza, suaranya pecah seolah dia adalah korban. "Dia yang memaksa saya. Dia menipu saya. Dia bilang kalau saya tidak menuruti kemauannya, dia akan menyebarkan foto dan video pribadi saya. Saya tidak mau menghancurkan perusahaan, saya diancam." Mendengar itu, Ibu Riani seolah menemukan harapan. Beliau langsung mengangkat kepala, bertanya sambil terisak, "Benar begitu, Sandra? Kamu jujur kan? Dia yang memaksamu?" Sandra mengangguk cepat, air matanya mengalir deras. "Ibu, aku takut sekali. Aku tidak berani bilang pada siapa-siapa. Dia bilang kalau aku tidak membantunya, dia akan menghancurkan nama baik." Dia bahkan memegangi dadanya, terengah-engah seperti orang yang sangat menderita. Jika tidak mendengar percakapan mereka tadi, mungkin saya sendiri akan ragu. Tetapi Reza hanya duduk di sana, menatapnya dengan pandangan jijik. Dia tertawa kering. "Sampai sekarang masih mau akting? Sandra, kamu memang dilahirkan untuk menjadi korban." Sandra berteriak, "Diam kamu. Kamu yang menghancurkanku." Reza tersenyum sinis. "Aku yang menghancurkanmu. Lalu siapa yang memberikan kunci brankas dokumen kepadaku? Siapa yang membuka akses ke ruang akuntansi? Siapa yang bilang asal bisa menyingkirkan Bima dan istrinya, aku boleh melakukan apa saja?" Seluruh ruangan hening. Wajah Sandra pucat, tetapi dia masih berusaha mengelak. "Kamu mengada-ada." Reza tidak bicara lagi. Dia mengeluarkan ponsel dari sakunya dan memutar sebuah rekaman suara. Hanya dalam beberapa detik, suara Sandra terdengar jelas di tengah ruangan yang dingin. "Lakukan saja yang perlu dilakukan. Asal bisa menyingkirkan Bima dan istrinya dari perusahaan, Mas mau berbuat apa saja terserah. Aku sudah muak melihat menantu itu berkuasa." Ibu Riani mundur selangkah, matanya terbelalak. Pak Tirtayasa berdiri membeku, tangannya yang memegang pinggir meja bergetar hebat. Bima tidak berkata apa-apa, tapi saya melihat rahangnya mengeras, sedangkan Sandra, seperti baru saja ditampar telak. Dia menerjang untuk merebut ponsel Reza tetapi ditahan. Dia berteriak, "Itu rekayasa. Dia menjebakku." Reza sudah tidak perlu lagi berpura-pura. Dia bersandar di kursi, tertawa dingin. "Rekayasa atau tidak, bisa diperiksa. Tapi kalian pikir perusahaan ini masih bisa diselamatkan?" Dia menarik sebuah tas dari bawah meja, mengeluarkan setumpuk kertas tebal, dan melemparkannya ke atas meja. Kertas-kertas itu berserakan di depan Pak Tirtayasa. Saya yang berdiri paling dekat mengambilnya. Hanya dengan membaca beberapa baris pertama, jantung saya terasa jatuh. Itu adalah dokumen agunan. Bukan hanya pabrik dan gudang, tetapi juga rumah mewah yang ditempati Pak Tirtayasa dan Ibu Riani telah dijadikan jaminan pinjaman.
Orang yang menandatangani surat kuasa dan persetujuan penambahan aset jaminan tidak lain adalah Sandra. Saya memberikan dokumen itu pada Bima. Wajahnya pucat pasi. Pak Tirtayasa merebutnya, membolak-balik setiap halaman, napasnya semakin cepat, lalu, sebuah tamparan keras terdengar di tengah ruangan. Pak Tirtayasa menampar Sandra begitu keras hingga dia terhuyung. Beliau berteriak, "Kamu sudah gila. Dengan hak apa kamu menjaminkan pabrik, gudang, dan rumah kita?" Sandra memegangi pipinya. Kali ini dia tidak menangis. Matanya merah, penuh ketakutan dan amarah. Dia balas berteriak, "Aku melakukan ini demi perusahaan. Tidak seperti ayah, yang selalu menyerahkan segalanya pada Bima dan menantunya." Bima berdiri membeku. Itu adalah kakak kandungnya, orang yang selalu ia mengalah padanya sejak kecil. Tapi sekarang, orang itu bisa dengan entengnya mengucapkan kata-kata yang merobek ikatan keluarga. Ibu Riani mendekat, memeluk kaki Sandra, suaranya tercekat. "Sandra, apa lagi yang tersisa dari keluarga kita, Nak? Kenapa kamu senekat ini?" Tapi Sandra mendorong ibunya. Rambutnya acak-acakan. Matanya nyaris gila. "Ini semua salah ibu." Dia menunjuk Ibu Riani. "Ibu yang selalu bilang perusahaan ini harus jadi milikku. Ibu yang bilang aku anak kandung dan lebih berhak. Sekarang kenapa ibu menangis? Bukankah ibu juga membenci mereka? Bukankah ibu juga yang ingin mengusir mereka?" Ibu Riani ternganga, tidak bisa menjawab. Kata-kata Sandra seperti pisau yang berbalik arah, menusuk tepat pada orang yang telah mengasahnya. Suasana di ruangan pecah ketika Reza tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tawa yang tidak keras, tetapi sangat dingin dan beracun. "Keluarga adalah hal paling lucu yang pernah saya lihat. Orang luar seperti saya belum berbuat banyak, kalian sudah saling menghancurkan lebih dulu." Dia menatap Pak Tirtayasa dengan pandangan mengejek. "Bapak tahu kenapa saya memilih keluarga ini? Karena keluarga ini bodoh dari atas sampai bawah. Semuanya serakah, gengsian, dan merasa paling pintar." Bima menerjang, mencengkeram kerah bajunya, tinjunya sudah terangkat. Saya berteriak panik, "Bima, jangan!" Petugas segera menahannya. Reza tetap tertawa, meskipun kerahnya sudah kusut. Dia berbisik, "Cukup keras untuk didengar semua orang, pukul saja saya. Besok saya punya alasan tambahan untuk menuntutmu." Bima terengah-engah, matanya merah. Saya mendekat, menarik tangannya. Tidak sepadan. Saya berdiri di tengah ruangan itu, melihat Pak Tirtayasa yang hancur, Ibu Riani yang menangis tanpa suara, Sandra yang terduduk di lantai, dan Reza yang masih menyeringai. Untuk pertama kalinya saya melihat sebuah keluarga menghancurkan diri mereka sendiri. Tidak perlu musuh yang hebat, cukup dengan keserakahan, keberpihakan, dan gengsi yang salah tempat, segalanya sudah lapuk dari dalam. Tepat saat itu, ponsel Pak Tirtayasa berdering. Suaranya terdengar memekakkan telinga. Beliau gemetar menjawabnya. Hanya beberapa detik, wajahnya berubah drastis. Dari bank, mereka memberitahukan bahwa rekening PT Tirtayasa Interior untuk sementara dibekukan untuk penyelidikan transaksi mencurigakan. Ponsel itu terlepas dari tangannya, jatuh ke lantai dengan suara keras. Pak Tirtayasa berdiri diam sejenak. Lalu seluruh tubuhnya seolah menua 10 tahun dalam sekejap. Hanya dalam sekejap, saat suara ponsel yang jatuh ke lantai belum berhenti, Pak Tirtayasa memegangi dadanya. Awalnya saya pikir beliau hanya syok, tetapi wajahnya dengan cepat memucat, bibirnya bergetar, dan napasnya menjadi pendek-pendek. Beliau mencoba berpegangan pada meja, tetapi tangannya tergelincir, dan tubuhnya ambruk di tengah ruang rapat. Ibu Riani menjerit histeris, "Pak Tirtayasa!" Jeritan itu membuat seisi ruangan menjadi panik. Sandra, yang tadinya terduduk di lantai, merangkak bangkit, berlari ke arah ayahnya. Wajah gila dan penuh dendamnya hilang, digantikan oleh ketakutan yang nyata. Dia menangis sambil mencoba menelepon ambulans, tangannya gemetar hebat. "Ayah, jangan buat aku takut. Ayah, buka matamu." Bima berlari lebih dulu dari siapapun. Meskipun baru saja mendengar dan melihat begitu banyak hal yang menyakitkan, nalurinya sebagai anak membuatnya berlutut di samping ayahnya.
Dia melonggarkan kerah kemeja ayahnya, suaranya terdengar cemas. Ayah, dengar aku, bernapas pelan-pelan. Ayah, lihat aku. Saya segera menelepon ambulans lagi untuk memastikan, sambil meminta Laksmana untuk mengamankan barang bukti di atas meja. Semuanya terjadi begitu cepat, Reza. Yang ditahan di sudut, masih belum mau diam. Melihat Pak Tirtayasa terbaring di lantai, dia tersenyum sinis, dia tidak akan mati semudah itu. Yang paling kasihan di sini itu si Bima, kalimat itu membuat semua orang berhenti. Bima menoleh. Tatapannya seolah ingin menembus wajah Reza. Apa maksudmu? Reza menyeringai, menatap lurus ke arah Pak Tirtayasa. Bapak tidak memberitahunya? Pak Tirtayasa. Meskipun wajahnya sudah pucat pasi, masih mencoba membuka mata, bibirnya bergerak seolah ingin berteriak. Sebuah suara serak keluar dari tenggorokannya, diam. Tetapi Reza justru semakin puas. Dia berkata perlahan, setiap katanya menusuk. Bima bukan anak kandung Bapak. Seluruh ruangan seakan kehabisan udara. Saya mendengar Ibu Riani terkesiap lalu mundur, menabrak kursi. Sandra, yang sedang menangis, langsung berhenti, matanya membelalak menatap ibunya. Bima berdiri diam selama beberapa detik, lalu tertawa hampa. Tawa yang sangat aneh, penuh kepahitan dan ketidakpercayaan. Kamu pikir dengan bicara omong kosong seperti itu aku akan percaya? Reza memiringkan kepala. Tidak percaya? Tanya saja ibumu. Hanya dengan satu kalimat itu, semua mata tertuju pada Ibu Riani. Saya juga menatapnya. Wanita yang baru saja panik karena suaminya pingsan, kini berdiri kaku. Bibirnya bergetar, kedua tangannya saling meremas hingga memutih. Dia tidak membantah, tidak menyangkal, dan tidak berani menatap Bima. Keheningannya adalah jawaban yang paling kejam. Bima mundur selangkah, wajahnya berubah drastis. Saya meraih tangannya, tetapi terasa dingin seperti es. Dia menatap ibunya, suaranya serak. Ibu, apa yang dia katakan itu benar? Ibu Riani menutup wajahnya dan menangis. Tangisan yang berbeda dari sebelumnya. Ini bukan kepanikan karena kehilangan harta, bukan pula kesedihan karena putrinya berbuat salah. Ini adalah tangisan seseorang yang rahasia seumur hidupnya terbongkar. Ambulans datang dengan cepat. Petugas medis membawa Pak Tirtayasa ke atas brangkar. Saat brangkar melewati Bima, beliau masih berusaha mengulurkan tangan, matanya merah, bibirnya bergerak tanpa suara. Bima menunduk, tetapi Pak Tirtayasa hanya terengah-engah, air mata mengalir dari sudut matanya. Pemandangan itu membuat hati saya sesak. Ada ikatan yang, terlepas dari darah atau bukan, tidak bisa diputuskan begitu saja setelah 30 tahun. Kami mengikuti ambulans ke rumah sakit. Selama perjalanan, tidak ada yang bicara. Ibu Riani duduk di kursi belakang, membenamkan wajahnya di telapak tangan, bahunya bergetar. Di koridor UGD, Bima berdiri di depan ibunya. Lampu rumah sakit yang terang menyorot wajahnya, memperlihatkan kelelahan dan luka yang dalam. Dia bertanya sangat pelan, "Jadi, siapa ayah kandungku?" Ibu Riani menangis tersedu-sedu, kakinya nyaris tidak sanggup menopang tubuhnya. Beliau bersandar ke dinding, menggelengkan kepala, lalu akhirnya berkata, "Maafkan ibu, nak, ibu sudah menyembunyikannya selama lebih dari 30 tahun." Setiap kata-katanya jatuh di koridor yang dingin. Sebelum menikah dengan Pak Tirtayasa, beliau pernah mencintai pria lain. Mereka sudah berencana menikah, tetapi keluarga menentang. Lalu pria itu meninggal dalam kecelakaan, tepat saat beliau baru tahu dirinya hamil. Saat itu, beliau hancur. Untuk menyelamatkan nama baik keluarga, Pak Tirtayasa, yang saat itu adalah sahabatnya, bersedia menikahinya. Beliau tahu anak yang dikandung Ibu Riani bukan darah dagingnya, tetapi beliau tetap menerimanya agar anak itu lahir dengan seorang ayah. Mendengar itu, Bima terdiam. Dia menatap pintu UGD. Lalu kembali menatap ibunya. Lalu kenapa ibu membiarkanku hidup seperti menanggung utang? Kenapa ibu selalu membela Mbak Sandra? Sementara aku harus selalu mengalah? Ibu Riani menangis lebih keras, tidak bisa menjawab.
Mungkin karena beliau sendiri sadar, selama bertahun-tahun keberpihakannya justru telah menyakiti anak yang seharusnya ia lindungi. Saya berdiri di samping Bima, tidak tahu harus berkata apa. Seorang pria yang baru saja kehilangan kepercayaan pada kakaknya, melihat ibunya hancur, dan mengetahui ayah yang paling ia hormati ternyata bukan ayah kandungnya, tapi yang paling menyakitkan mungkin bukan soal darah. Yang paling menyakitkan adalah dia pernah diusir, dituduh, dan difitnah oleh keluarga itu. Sementara orang yang tidak sedarah dengannya, justru orang yang terbaring di brangkar, yang masih berusaha menggenggam tangannya sampai akhir. Bima terduduk di kursi panjang, kepalanya tertunduk, kedua tangannya terkepal. Lama sekali, baru dia berkata, suaranya begitu pelan hingga nyaris hilang di telan langkah kaki di koridor. Citra, aku tidak tahu lagi siapa aku di dalam keluarga ini. Mendengar itu, mata saya terasa panas. Saya hanya bisa menggenggam tangannya erat-erat. Malam itu, saya sadar, keluarga suami saya tidak hanya terancam kehilangan perusahaan. Mereka sedang kehilangan kepercayaan. Kehilangan topeng kehormatan yang mereka jaga selama puluhan tahun. Dan yang lebih menakutkan, rahasia yang terkubur terlalu lama, ketika meledak, tidak hanya menyakiti satu orang. Itu menyeret seluruh keluarga ke dalam jurang, satu persatu. Keesokan paginya, saat Pak Tirtayasa masih di ruang perawatan intensif, koridor rumah sakit sudah menjadi medan pertempuran lain. Polisi melanjutkan pemeriksaan, dan Reza dibawa untuk dimintai keterangan tambahan. Sandra, yang tadinya hanya duduk meringkuk di sudut, begitu melihat Reza lewat dikawal oleh dua petugas, tiba-tiba bangkit. Dia menerjang, mencakar wajah dan leher Reza. Kamu bilang kamu mencintaiku. Kamu bilang setelah dapat uangnya kita akan menikah. Kamu bilang akan membawaku pergi dari rumah ini. Teriakan Sandra menggema di seluruh koridor. Reza, meskipun ditahan, tidak terlihat takut. Sebaliknya, dia menatap Sandra dengan pandangan jijik. Dia tertawa dingin. Kamu pikir aku serius dengan perempuan yang menjual keluarganya sendiri demi uang? Sandra membeku, seolah disiram air panas. Beberapa detik kemudian, dia benar-benar mengamuk. Dia mengambil kursi plastik di dekatnya dan mencoba menghantamkannya ke Reza. Bajingan, aku bunuh kamu. Petugas keamanan dan polisi harus menahannya. Ibu Riani, yang baru saja keluar dari ruang dokter, nyaris pingsan melihat pemandangan itu. Beliau berlari memeluk Sandra. Nak, sadarlah. Jangan berbuat nekat lagi. Tapi Sandra meronta, menunjuk ke arah Reza, wajahnya penuh air mata dan maskara yang luntur. Ibu lihat, kan? Dia menipu aku. Dia bilang dia mencintaiku. Dia bilang kalau aku punya uang. Aku tidak perlu lagi hidup di rumah yang selalu membanding-bandingkanku dengan Bima. Kalimat itu membuat Bima, yang berdiri di sampingku, terdiam. Saya melihat tangannya mengepal. Sampai detik itu, Sandra masih belum sadar di mana letak kesalahannya. Dia tidak sedih karena telah mencelakai ayahnya, adiknya, atau perusahaannya. Dia sedih karena pria yang ia percayai ternyata tidak memilihnya. Sore itu, Laksmana memberitahu kami bahwa penyelidikan telah diperluas. Penelusuran rekening perusahaan, kontrak pinjaman, dan transaksi dengan perusahaan fiktif yang terkait dengan Reza menunjukkan angka yang mengejutkan. Hampir 27 miliar rupiah telah ditarik dari Tirtayasa Interior melalui berbagai cara. Sebagian uang sudah ditransfer ke luar negeri. Yang lebih memberatkan, banyak sekali dokumen yang ditandatangani asli oleh Sandra. Dia bukan korban penipuan murni. Dia berisiko menjadi tersangka utama sebagai kaki tangan. Malam itu, Ibu Riani benar-benar hancur. Wanita yang dulu selalu tampil rapi, dengan suara angkuh, kini hanya duduk meringkuk di kursi rumah sakit. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan. Hanya dalam beberapa hari, beliau seolah menua 10 tahun. Malam itu hujan deras. Saya dan Bima baru saja sampai di apartemen ketika terdengar ketukan di pintu. Ketukan yang tidak keras, tetapi cepat dan putus asa. Saya membuka pintu dan membeku. Ibu Riani berdiri di sana, basah kuyup. Begitu melihat saya, beliau tidak masuk, melainkan langsung berlutut di depan pintu. Saya terkejut. Ibu, apa yang ibu lakukan?
beliau menangkupkan kedua tangannya, air hujan dan air mata bercampur di wajahnya. Citra, ibu salah, ibu mohon, selamatkan kakakmu. Suaranya pecah, saya berdiri kaku. Di depanku bukan lagi Ibu Riani yang angkuh, melainkan seorang ibu yang putus asa. Bima berdiri di belakangku, tangannya terkepal hingga gemetar. Ibu Riani menatap putranya, terisak. Bima, ibu tahu ibu salah pada kalian. Tapi jika Sandra masuk penjara, ibu tidak akan sanggup hidup, nak. Bima menatapnya lama. Matanya tidak lagi menunjukkan amarah, melainkan luka yang dalam dan kelelahan. Dia bertanya dengan suara dingin, saat ibu mengusir kami, apa ibu pernah berpikir apakah kami sanggup hidup? Ibu Riani terdiam, seolah ditusuk. Bima melanjutkan, saat ibu menyebut istriku pengkhianat, saat ibu lebih percaya Mbak Sandra tanpa mau mendengar penjelasan kami, apa ibu pernah berpikir bagaimana nasib Citra jika selamanya dicap pencuri? Ibu Riani menangis lebih keras. Beliau menunduk, membenturkan kepalanya ke lantai yang basah. Ibu salah. Ibu salah. Ibu memang buta. Saya segera menariknya berdiri. Sekesal apapun saya tidak bisa melihat orang tua menyakiti dirinya sendiri. Saya membawanya masuk, memberinya handuk, tetapi pikiran saya kacau. Beliau duduk di kursi kecil di apartemen kami, terus mengulang, tolong Sandra. Kamu pintar, kamu mengerti dokumen. Bicaralah untuk meringankan hukuman kakakmu. Dia hanya hilaf, dia ditipu. Saya menatapnya, tenggorokan saya tercekat. Sampai saat ini, beliau masih menyebut kejahatan Sandra sebagai hilaf. Padahal apa yang dilakukannya adalah serangkaian pilihan sadar. Saya berkata perlahan, Bu, saya tidak punya kuasa untuk menyelamatkannya. Dia menandatangani dokumen asli, mentransfer uang sungguhan, dan memfitnah kami juga nyata. Sekarang, biarkan hukum yang berjalan. Ibu Riani menatapku dengan putus asa. Jadi, kamu tidak mau membantu? Saya terdiam sejenak. Saya tidak akan memperburuk keadaan. Tapi saya juga tidak bisa berbohong untuk melindunginya. Ruangan menjadi sunyi. Di luar, hujan masih turun. Ibu Riani menangis tertunduk, sementara Bima memalingkan wajahnya. Saya tahu, momen itu telah menghancurkan sisa keangkuhan ibu mertua saya. Wanita yang mengira semua masalah bisa diselesaikan dengan air mata dan perintah akhirnya sadar, ada konsekuensi yang tidak bisa ditarik kembali. Kupikir hatiku sudah cukup berat. Tetapi ternyata ada hal yang bisa membuat seseorang jatuh lebih dalam lagi. 2 hari kemudian, rumah sakit mengabarkan Pak Tirtayasa telah melewati masa kritis. Beliau selamat, tetapi kesehatannya menurun drastis. Separuh tubuh kirinya melemah, bicaranya menjadi sulit. Sore itu, beliau meminta perawat memanggil kami secara khusus. Saat kami masuk, Pak Tirtayasa terbaring di ranjang, wajahnya sangat tirus. Pria yang dulu gagah di tengah pabrik, kini bahkan untuk menoleh pun terlihat lelah. Melihat Bima, beliau menatapnya lama. Tatapan yang penuh penyesalan, kasih sayang, dan perasaan yang selama ini ia sembunyikan di balik gengsinya. Beliau mengulurkan tangannya. Suami saya mendekat. Pak Tirtayasa menggenggam tangannya yang gemetar. Beliau berkata perlahan, setiap katanya serak. Meskipun kamu bukan darah daging ayah, kamu adalah satu-satunya yang ayah anggap sebagai anak laki-laki. Bima memalingkan wajah, matanya memerah. Di dalam hatinya mungkin masih ada amarah, luka, dan rasa terima kasih yang terkubur di bawah lapisan kekecewaan. Pak Tirtayasa menoleh padaku, memberi isyarat untuk membuka laci. Di dalamnya ada sebuah amplop besar bertuliskan nama Bima. Beliau mendorongnya ke arah suami saya. Buka nak. Di dalamnya ada surat wasiat, dokumen kepemilikan saham, dan beberapa akta pengalihan yang sudah disahkan notaris sebelum semua ini terjadi. Sebagian besar saham asli Tirtayasa Interior telah diam-diam dialihkan oleh Pak Tirtayasa atas nama Bima. Artinya, meskipun di luar beliau diam, di dalam hati beliau sudah punya firasat dan menyiapkan jalan keluar. Pak Tirtayasa menghela napas. Ayah pikir, masalah keluarga bisa diselesaikan secara internal. Ayah takut ibu dan kakakmu sedih. Ayah pikir, ayah masih punya waktu.
Suaranya tercekat. Ayah tidak menyangka, keheningan ayah justru membuat kalian menderita. Ayah minta maaf. Tidak bisa melindungi kalian. Ayah tahu ada yang tidak beres dengan laporan itu. Tapi ayah pengecut. Ayah takut menghadapi kenyataan bahwa putri kandung ayah bisa berbuat sejahat itu. Kalimat itu membuat Bima menangis. Untuk pertama kalinya, saya melihat suami saya menangis terseduh-seduh. Dia tidak menangis saat diusir, tidak menangis saat dimaki, bahkan tidak menangis saat mengetahui statusnya. Tapi di hadapan permintaan maaf yang terlambat dari pria yang telah membesarkannya, dia tidak sanggup lagi menahannya. Aku pikir, seluruh keluarga ini tidak pernah menganggapku sebagai bagian dari mereka. Pak Tirtayasa menggeleng, air matanya mengalir. Tidak, justru kamulah yang menjaga keluarga ini selama bertahun-tahun. Saat itu, terdengar jeritan dari koridor. Pintu terbuka. Sandra menerjang masuk, rambutnya acak-acakan. Dia baru saja menerima surat penetapan tersangka sebagai pelaku utama dalam kasus penipuan dan penggelapan aset. Dia berlutut di samping ranjang. Ayah, tolong aku. Aku ini anak ayah. Anak kandung ayah. Ayah tidak mungkin meninggalkanku. Pak Tirtayasa menatap Sandra lama. Di matanya ada rasa sakit, kasihan, tetapi juga keputusasaan seorang ayah yang akhirnya harus menghadapi kesalahan putrinya. Beliau perlahan memejamkan mata dan memalingkan wajah. Sandra membeku. Dia menggeleng, suaranya pecah. Ayah. Ayah benar-benar tidak mau menolongku? Pak Tirtayasa membuka matanya, mengucapkan kalimat terakhirnya dengan suara lemah tapi jelas. Justru karena kamu anak kandung ayah, makanya ayah paling merasa sakit. Seluruh ruangan hening. Sandra jatuh terduduk di lantai, tertawa dan menangis seperti orang gila. Di luar, suara sirine ambulans terdengar di tengah sore yang kelabu. Dan saya, berdiri di samping suami saya, menyadari bahwa ada harga yang harus dibayar, bukan dengan uang, melainkan dengan sebuah keluarga yang hancur berkeping-keping. 6 bulan kemudian, segalanya akhirnya mencapai titik akhir. Reza dijatuhi hukuman penjara bertahun-tahun atas berbagai tuduhan. Sandra juga menerima hukuman sebagai pelaku utama. Di pengadilan, tubuhnya kurus kering, wajahnya kuyu. Saat diberi kesempatan bicara, dia hanya menangis dan terus mengulang bahwa dia telah salah, dibutakan oleh keserakahan dan iri hati. Bima, yang duduk di sampingku, hanya menunduk. Aku tahu hatinya masih sakit. Skandal Tirtayasa Interior menyebar di kalangan pebisnis. Pak Tirtayasa terpaksa menjual sebagian asetnya untuk menutupi utang dan kerugian pelanggan. Perusahaan tidak bangkrut, tetapi seperti pohon yang baru saja diterpa badai, ranting dan daunnya rontok hampir seluruhnya. Ibu Riani adalah yang paling berubah. Wanita yang dulu selalu tampil sempurna, kini hampir tidak pernah keluar rumah. Beliau takut pada tatapan kerabat dan bisikan tetangga. Pak Tirtayasa, setelah pulih, juga menjadi lebih lemah. Beliau beberapa kali meminta Bima untuk kembali mengambil alih perusahaan. Suatu hari Bima menemuinya. Saat pulang dia bercerita, Pak Tirtayasa memegang tanganku, bilang beliau sudah tidak sanggup lagi. Kalau aku mau kembali, beliau akan serahkan semuanya. Bima terdiam sejenak, lalu menjawab, aku bisa menyelamatkan perusahaan. Tapi aku tidak bisa menyelamatkan cara kita semua memperlakukan satu sama lain. Itu adalah batasan terakhir dari seseorang yang sudah terlalu lama menanggung beban. Sementara itu, bengkel kecil kami berkembang lebih cepat dari dugaan. Awalnya hanya pesanan kecil, lalu pelanggan-pelanggan lama mulai berdatangan. Mereka bilang, mereka percaya pada keahlian Bima dan caraku bekerja yang transparan. Seseorang bahkan berkata, kami membeli bukan karena mereknya, tapi karena kami tahu siapa di balik produknya. Hidup kami tidak langsung menjadi mewah. Masih ada hari-hari di mana kami harus menghitung setiap rupiah. Masih ada malam di mana Bima begadang mengerjakan desain. Tapi bedanya, kami bekerja untuk diri kami sendiri. Tidak ada lagi tatapan curiga, tidak ada lagi makan malam yang penuh kepahitan, tidak ada lagi perasaan bahwa sebanyak apapun usaha kami akan selalu dianggap orang luar. Suatu sore di akhir tahun, ponsel saya tiba-tiba menampilkan nama Ibu Riani. Saya menatapnya lama sebelum menjawab.
Di seberang sana hening sejenak, lalu terdengar suaranya yang serak dan lelah. Citra. Ibu minta maaf. Hanya 4 kata. Tapi saya bisa mendengar penyesalan seumur hidup di dalamnya. Saya terdiam lama, bukan karena masih menyimpan dendam, tetapi karena ada luka yang meskipun sudah sembuh, tetap meninggalkan bekas. Akhirnya, saya berkata pelan, saya sudah tidak marah lagi, Bu. Tapi ada hal-hal yang sudah pecah, tidak akan bisa disambung kembali. Di seberang sana hanya terdengar suara isak tangis yang pelan. Saya menutup telepon. Hati saya tidak lagi seberat dulu, tetapi juga tidak bisa kembali seperti semula.